Namaku Kinanti. Di usia 28 tahun, aku merasa hidupku nyaris sempurna. Aku memiliki karir yang cemerlang sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor-impor, sebuah rumah minimalis yang nyaman di pinggiran kota, dan yang paling kusyukuri, seorang suami yang, menurutku saat itu, sangat berbakti. Namanya Dewa. Dewa bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan properti. Gajinya mungkin tidak sebesar gajiku, tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, kasih sayang dan perhatiannya jauh lebih berharga daripada nominal rupiah. Dan salah satu hal yang membuatku jatuh cinta padanya adalah betapa dia sangat menyayangi keluargaku, terutama orang tuaku yang tinggal di desa, sekitar 3 jam perjalanan dari kota tempat kami tinggal. "Sayang, minggu ini aku pulang ke rumah bapak lagi ya?" tanya Dewa suatu Jumat sore, sambil memasukkan beberapa potong baju ke dalam tas ranselnya. Wajahnya tampak berbinar, seolah perjalanan 3 jam itu adalah liburan ke Hawaii baginya. Aku yang sedang duduk di tepi ranjang sambil melipat pakaian kerja, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang menyelusup di hatiku. "Mas, apa nggak sebaiknya aku ikut? Sudah sebulan aku nggak jenguk bapak sama ibu. Aku kangen masakan ibu." Dewa menghentikan gerakannya. Ia berbalik, lalu duduk di sampingku. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku. Tatapannya teduh, namun ada kilatan aneh yang saat itu tak mampu kuterjemahkan. "Sayang," ucapnya lembut, nada suaranya begitu meyakinkan. "Kamu kan baru selesai audit akhir tahun. Tiap hari pulang malam, muka kamu pucat begitu. Perjalanan ke desa itu jauh, jalannya rusak. Belum lagi di sana panas. Aku nggak tega lihat kamu capek. Kamu istirahat saja di sini, me time, ke salon atau tidur seharian. Biar aku yang mewakili kita berdua nengok orang tua." "Tapi Mas..." "SSST," potongnya sambil meletakkan jari telunjuk di bibirku. "Lagian bapak sama ibu kan lagi musim panen jagung. Mereka pasti seharian di ladang. Kalau kamu ikut, kamu cuma bakal sendirian di rumah bengong. Kasihan kan? Kalau aku kan cowok, bisa bantu-bantu benerin genteng atau apalah." Logika Dewa terdengar sempurna. Orang tuaku memang petani tulen. Jika musim panen tiba, mereka berangkat setelah subuh dan baru pulang saat matahari terbenam. Rumah pasti kosong melompong. Hanya ada adik bungsuku, Sinta, yang memang tinggal bersama orang tua karena masih kuliah di universitas terbuka dan mengerjakan skripsi secara daring. Ya sudah kalau gitu, aku akhirnya mengalah. "Tapi titip salam buat bapak, ibu, sama Sinta ya. Oh iya, ini aku tadi sempat beli skincare pesanan Sinta dan vitamin buat bapak. Tolong kasih ke mereka." Dewa tersenyum lebar. Ia mencium keningku sekilas, lalu mengambil bungkusan itu dengan antusias. "Siap, bos. Sinta pasti senang banget. Ya sudah, aku berangkat sekarang ya biar nggak kemalaman." Aku mengantar Dewa sampai ke depan pintu gerbang. Mobil SUV kami, yang cicilannya sebagian besar aku yang bayar, meluncur meninggalkan pekarangan. Aku melambaikan tangan, merasa menjadi istri paling beruntung sedunia, karena memiliki suami yang begitu peduli pada mertuanya. Tanpa aku sadari, mobil itu bukan melaju menuju bakti seorang menantu, melainkan menuju neraka yang ia bangun di rumah masa kecilku sendiri. Akhir pekan itu berlalu dengan sepi. Sesuai saran Dewa, aku menghabiskan waktu dengan memanjakan diri. Pergi ke spa, membaca novel, dan tidur siang. Namun, entah mengapa, ada perasaan ganjil yang mengganjal di dada. Seperti ada jarum kecil yang menusuk-nusuk ulu hati, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Minggu malam, Dewa pulang. Wajahnya tampak segar, jauh lebih segar daripada orang yang katanya habis membantu membetulkan genteng atau membersihkan pekarangan. Aroma tubuhnya pun harum, wangi sabun mandi stroberi yang manis. "Gimana Mas di desa? Bapak sama ibu sehat?" tanyaku sambil membawakan tasnya masuk. "Sehat, sayang. Bapak seneng banget dapat vitaminnya. Ibu juga nitip salam, katanya kamu jangan terlalu capek kerja," jawab Dewa sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. Ia langsung menyalakan televisi, menghindari kontak mata yang terlalu lama. "Sinta gimana? Skincare-nya cocok?" "Oh, Sinta ya, dia seneng. Katanya makasih banget Mbak Kinan paling baik," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku mengernyit sedikit.
Biasanya, jika aku membelikan sesuatu untuk Sinta, adikku yang manja itu akan langsung menelepon atau setidaknya mengirim pesan suara panjang lebar mengucapkan terima kasih dengan nada hebohnya. Tapi kali ini, ponselku sepi. Mas kok wangi banget? Pakai sabun apa di sana? Tanyaku iseng sambil duduk di sebelahnya. Dewa tampak tersentak sedikit, tapi ia segera menguasai diri. Oh, itu sabun cair punya Sinta. Sabun batangan di kamar mandi habis, jadi aku minta sedikit punya Sinta. Kenapa? Wangi ya? Iya, manis banget wanginya. Kayak permen. Pembicaraan itu berakhir di sana. Aku menepis rasa curiga yang sempat muncul. Mungkin Sinta sedang sibuk skripsi sampai lupa menelepon, pikirku positif. 2 bulan berlalu dengan rutinitas yang sama. Setiap 2 minggu sekali, atau kadang seminggu sekali, Dewa pamit pulang ke rumah orang tuaku. Alasannya selalu bervariasi. Bapak sakit pinggang lah, genteng bocor lah, mau bantu panen lah, atau sekadar rindu suasana desa. Dan setiap kali aku menawarkan diri untuk ikut, 1001 alasan logis ia keluarkan untuk menahanku tetap di kota. Puncaknya adalah di bulan ketiga. Saat itu hari Selasa. Aku sedang di kantor, berkutat dengan laporan bulanan yang memusingkan, ketika tiba-tiba ibu menelepon. Tumben sekali ibu menelepon di jam kerja, biasanya beliau tahu aku sibuk. Halo, Bu? Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, Kinan. Kamu sibuk enduk? Suara ibu terdengar lelah, diiringi suara angin yang kencang. Sepertinya ibu sedang istirahat di gubuk ladang. Enggak kok, Bu. Ada apa? Ibu sehat? Ibu sehat. Cuma kangen saja. Sudah lama kamu ndak pulang, enduk. Kapan atuh kamu nengok ibu? Panen jagung sudah selesai, sekarang lagi nanam cabai. Hatiku mencelos. Loh, kan Mas Dewa sering pulang. Bu? Mas Dewa nggak cerita kalau aku sibuk banget. Hening sejenak di ujung telepon. Dewa? Suara ibu terdengar bingung. Iya, suamimu itu memang rajin pulang. Tapi ya itu, enduk, ibu malah jarang ketemu dia. Dahiku berkerut. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Maksud ibu gimana? Kan Mas Dewa pulang buat bantuin bapak sama ibu. Bantuin opo tuh, enduk? Ibu tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Dewa itu kalau sampai rumah, jam 10 pagi saat bapak sama ibu sudah di ladang. Nanti kami pulang sore, Dewa malah sudah di kamar, katanya capek habis perjalanan atau habis tidur siang. Dia jarang keluar kamar. Paling keluar cuma buat makan, terus masuk lagi. Katanya dia butuh ketenangan, makanya pulang ke desa. Aku terdiam. Penjelasan ibu sangat berbeda dengan cerita Dewa. Dewa bilang dia membetulkan pagar, membersihkan gudang, bahkan ikut mencangkul. Terus kalau Dewa di rumah seharian, dia sama siapa? Bu? Kan rumah kosong? Pancingku, tanganku mulai gemetar memegang pulpen. Ya sama Sinta, enduk. Sinta kan ndak pernah ke ladang, dia di kamar terus ngerjain skripsi. Ya syukurlah ada Dewa, jadi Sinta ada temannya jaga rumah. Biarpun ya mereka kayaknya jarang ngobrol wong sama-sama di kamar masing-masing mungkin. Lanjut ibu dengan polosnya. Orang tuaku adalah orang desa yang lurus. Mereka tidak pernah berpikiran buruk, apalagi pada menantu sendiri. Oh begitu ya, Bu, suaraku serak. Bu, maaf ya Kinan ada rapat mendadak. Nanti Kinan telepon lagi. Aku mematikan sambungan telepon dengan tangan dingin. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Pikiranku berputar liar. Dewa berbohong soal aktivitasnya di desa. Dia bilang membantu orang tua, tapi nyatanya dia hanya mengurung diri di rumah saat orang tuaku tidak ada. Dan di rumah itu, hanya ada Sinta. Sinta, adikku yang baru berusia 21 tahun. Cantik, berkulit putih, dan tubuhnya yang ranum khas gadis desa yang tidak pernah tersentuh matahari ladang. Sinta yang manja. Sinta yang tunggu dulu. Aku teringat kejadian minggu lalu. Saat Dewa pulang dari desa, aku sedang mencuci pakaian kotornya. Di saku celana jeansnya, aku menemukan struk belanja dari sebuah minimarket di kota kecamatan dekat desa kami. Tanggalnya hari Sabtu, jam 10 malam. Di struk itu tertera pembelian, 2 botol minuman soda, keripik kentang,
coklat batangan, dan 1 pak test pack, alat tes kehamilan. Saat itu, aku berpikir mungkin kasirnya salah memasukkan barang belanjaan orang lain, atau mungkin itu pesanan teman Dewa. Aku tidak mau menuduh sembarangan. Tapi sekarang, setelah mendengar cerita ibu, struk itu seolah menjadi potongan puzzle yang mengerikan. Untuk apa Dewa membeli test pack? Untuk siapa? Aku segera membuka laci meja kerjaku, mengambil kunci mobil. Aku tidak bisa bekerja. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Tapi aku tidak bisa langsung melabrak. Aku butuh bukti. Jika aku bertanya sekarang, Dewa pasti akan menyangkal dengan segala kepandaian bicaranya. Siang itu juga, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Memata-matai suamiku sendiri. Tapi Dewa sedang bekerja di kantornya. Yang harus aku selidiki bukan Dewa di sini, tapi apa yang terjadi di desa. Aku menelepon Sinta. Halo, Mbak Kinan. Suara Sinta terdengar ceria, tapi ada nada gugup yang tertangkap telingaku. Halo, Dek. Kamu lagi apa? Tanyaku, berusaha terdengar senormal mungkin. Lagi tiduran aja Mbak, pusing nih bab 4 revisi terus. Jawabnya, oh gitu. Dek, minggu ini Mas Dewa mau pulang lagi loh. Katanya mau bawain kamu laptop barunya yang lama gak kepakai, buat kamu ngetik skripsi biar lancar. Aku berbohong. Hening. Reaksi Sinta tidak seperti yang kuharapkan. Harusnya dia bersorak girang. Oh, iya Mbak? Wah, asyik dong. Suaranya terdengar datar, bahkan cenderung cemas. Mas Dewa berangkat jam berapa besok Jumat? Kenapa? Kamu kangen ya sama Mas Dewa? Pancingku. Ih Mbak Kinan apaan sih? Sinta tertawa, tapi tawa itu terdengar sumbang. Ya senenglah ada temen di rumah. Soalnya kan bapak ibu di ladang terus. Aku takut sendirian. Iya ya, untung ada Mas iparmu yang baik hati. Oh iya Sin, kemarin Mas Dewa cerita katanya kamu sakit perut ya pas dia di sana? Sampai dia beliin obat ke minimarket malam-malam? Jebakan kedua. Aku melempar umpan. Hah? Sakit perut? Sinta tergagap. Oh iya. Iya bener, aku sakit perut banget karena datang bulan. Mas Dewa baik banget mau beliin Kiranti sama pembalut. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dewa membeli test pack, bukan pembalut. Kenapa Sinta berbohong? Jika benar hanya sakit perut biasa, kenapa harus panik? Dan kenapa ceritanya tidak sinkron dengan struk yang kutemukan? Struk itu tidak memuat pembalut sama sekali. Oh, gitu. Ya sudah, jaga kesehatan ya Dek. Mbak lanjut kerja dulu. Aku mematikan telepon. Tubuhku gemetar hebat. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Dan firasatku saat ini berteriak kencang bahwa ada pengkhianatan menjijikan yang terjadi di rumah masa kecilku, di atas kepercayaan orang tuaku yang lugu. Hari Jumat tiba. Seperti biasa, Dewa bersiap-siap dengan wajah ceria. Sayang, aku berangkat ya. Doain Bapak sehat, katanya mau mindahin kandang kambing. Ujar Dewa sambil mencium pipiku. Aku tersenyum, senyum paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Hati-hati, Mas. Kabari kalau sudah sampai. Begitu mobil Dewa hilang di tikungan, aku bergegas masuk ke dalam rumah. Aku tidak akan diam di rumah. Aku sudah mengajukan cuti mendadak untuk hari Senin. Aku menunggu 1 jam untuk memberi jarak. Lalu, dengan mengendarai mobil sewaan, agar Dewa maupun tetangga desa tidak mengenali mobilku, aku menyusul suamiku menuju desa. Perjalanan 3 jam terasa seperti 3 tahun. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika suamiku, pria yang kuhormati, berselingkuh dengan adik kandungku sendiri? Darah dagingku? Langit mulai gelap ketika aku sampai di perbatasan desa. Aku memarkirkan mobil sewaan itu agak jauh dari rumah orang tuaku, di pekarangan kosong dekat balai desa yang sepi. Aku mengenakan jaket hoodie gelap dan masker, berjalan kaki membelah jalan setapak di belakang rumah-rumah warga. Rumah orang tuaku terletak agak terpencil di ujung desa, dikelilingi kebun jati. Suasananya sangat sepi. Lampu ruang tengah menyala remang-remang. Mobil Dewa terparkir di halaman samping, tertutup sebagian oleh pohon mangga. Bapak dan ibu pasti belum pulang,
atau mungkin sudah tidur karena kelelahan. Tapi biasanya bapak dan ibu tidur di kamar belakang. Aku mengendap-endap menuju jendela kamar Sinta. Kamar yang letaknya di bagian depan rumah, terpisah agak jauh dari kamar orang tua. Gordennya tertutup rapat, tapi ada celah kecil di bagian bawah. Jantungku berdegup kencang, seakan mau meledak. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan wajah ke celah jendela itu. Di dalam sana, aku melihat pemandangan yang menghancurkan duniaku dalam sekejap. Dewa, suamiku, sedang duduk di tepi ranjang Sinta, bertelanjang dada. Dan Sinta adikku, sedang duduk di pangkuannya, menangis sesenggukan sambil memeluk leher Dewa erat-erat. Mas, aku takut. Kudengar suara Sinta samar-samar. Aku telat lagi, Mas. Tes pack yang kemarin positif. Gimana kalau Bapak tahu? Dewa mengelus rambut Sinta, mengecup puncak kepalanya dengan mesra, kemesraan yang selama ini ia berikan padaku. SSTT, tenang sayang, jangan nangis. Nanti kandungannya lemah. Kita cari cara ya. Asal kamu nurut sama Mas, Kinan gak akan pernah tahu. Bapak sama ibu juga gampang dibohongi. Duniaku runtuh. Langit seakan ambruk menimpa kepalaku. Kakiku lemas, aku jatuh terduduk di tanah yang lembab. Air mataku tumpah tanpa suara. Jadi selama ini, setiap kali Dewa pamit untuk berbakti pada orang tua, dia datang untuk menabur benih di rahim adikku sendiri. Dia menjadikan rumah orang tuaku, tempat aku dibesarkan dengan nilai-nilai moral, sebagai sarang maksiat mereka. Dan mereka melakukannya saat bapak dan ibu sedang memeras keringat di ladang demi menyambung hidup. Amarah yang luar biasa mulai membakar rasa sedihku. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi dendam yang dingin dan tajam. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku tidak mau hanya sekadar teriakan dan tangisan. Aku ingin kehancuran mereka. Kehancuran yang total. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad, aku mengarahkan kamera ke celah jendela. Aku merekam semuanya. Percakapan mereka, posisi mereka, pengakuan Sinta tentang kehamilannya, dan janji busuk Dewa. Setelah mendapat bukti yang cukup, aku mundur perlahan. Aku kembali ke mobil sewaan dengan hati yang sudah mati. Tunggu pembalasanku, Dewa. Tunggu kehancuranmu, Sinta. Kalian membangun istana nafsu di atas keringat orang tuaku dan kepercayaanku. Maka aku akan memastikan kalian terkubur di bawah reruntuhan itu. Perjalanan pulang dari desa malam itu terasa seperti melintasi neraka. Setiap kilometer yang kutempuh, bayangan Dewa yang membelai Sinta dan pengakuan kehamilan itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang memuakan. Aku menyetir dengan air mata yang sudah kering, digantikan oleh tatapan kosong namun tajam ke jalanan aspal yang gelap. Aku sampai di rumah kontrakan kami pukul 2 dini hari. Dewa belum pulang. Dia masih di sana, di desa, menikmati surga, haramnya bersama adikku, sementara aku di sini merancang kehancuran mereka. Aku membersihkan diri, mencoba membasuh rasa jijik yang menempel di kulitku. Setelah itu, aku memindahkan file rekaman video dari ponsel ke laptop, lalu menyalinnya ke flash disk dan cloud storage. Aku tidak boleh kehilangan bukti emas ini. Ini adalah senjataku, pisau belatiku yang akan kuhujamkan tepat di jantung kehidupan mereka. Minggu sore, Dewa pulang. Seperti biasa, ia membawa oleh-oleh singkong dan pisang hasil kebun bapak. Sayang, aku pulang, serunya dari pintu depan. Aku menarik napas panjang, memasang topeng terbaikku. Hai, Mas. Sudah sampai? Kok sore banget? Tanyaku sambil menyambut tangannya untuk disalami. Rasanya ingin muntah saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku, tapi aku menahannya. Iya, tadi macet di jalan keluar desa. Biasa, truk pasir, jawabnya santai. Ia mencium keningku. Bau parfum Sinta masih samar-samar tercium di kemejanya, bercampur dengan bau keringat. Menjijikkan. Gimana bapak sama ibu? Sehat? Sehat. Mereka seneng banget panen kali ini melimpah. Oh iya, Sinta nitip salam. Katanya dia lagi gak enak badan. Masuk angin, jadi tadi aku pijitin sebentar sebelum pulang. Ujarnya tanpa dosa. Masuk angin, batin hatiku mendesis. Hamil muda, Mas. Itu namanya hamil muda.
Oh, kasihan Sinta. Mungkin kecapean skripsi, tanggapku datar. Ya sudah, kamu mandi gih. Aku siapin makan malam. Malam itu, aku melihat Dewa makan dengan lahap. Ia bercerita tentang rencana renovasi dapur bapak yang katanya ingin ia biayai sebagian. Biar bapak sama ibu seneng, sayang. Mereka kan sudah tua, ucapnya sok bijak. Aku hanya mengangguk, tersenyum tipis sambil mengaduk-aduk nasiku yang tak tertelan. Nikmatilah peranmu sebagai menantu teladan sekarang, Mas. Karena sebentar lagi, kamu akan dikenal sebagai sampah. 2 minggu berlalu. Aku menjalani hari-hari dengan kesabaran setipis tisu. Aku mulai mengatur strategi. Aku tahu Dewa akan meminta izin pulang ke desa lagi minggu ini. Siklus birahinya pada adikku sepertinya sudah tak terbendung. Apalagi dengan kondisi Sinta yang hamil. Benar saja, hari Rabu malam, Dewa mulai melancarkan jurusnya. Sayang, Jumat besok aku izin work from home ya dari kantor. Rencananya Kamis sore aku mau langsung ke desa. Bapak telepon katanya genteng dapur bocor parah karena hujan angin kemarin. Kasihan kalau nunggu tukang. Aku pura-pura berpikir sejenak. Wah, pas banget, Mas. Pas banget gimana? Aku juga hari Kamis besok ditugaskan kantor dinas ke Surabaya selama 3 hari. Jadi kalau kamu ke desa, aku nggak kepikiran ninggalin kamu sendirian di rumah. Kamu berangkat aja, urusin bapak sama ibu. Wajah Dewa berbinar cerah. Terlihat jelas rasa lega dan antusiasme di matanya. Baginya, kepergianku keluar kota adalah tiket emas untuk bebas bermesraan dengan Sinta tanpa takut aku menyusul tiba-tiba. Bagus dong kalau gitu. Kamu hati-hati ya di Surabaya. Nanti aku kabari bapak kalau aku yang benerin gentengnya. Skenario berjalan mulus. Kamis pagi, aku berangkat membawa koper, seolah-olah menuju bandara. Padahal, aku hanya check-in di sebuah hotel murah di pinggiran kota untuk bersembunyi selama sehari. Menunggu waktu yang tepat. Jumat pagi, aku meluncur ke desa. Kali ini, aku tidak sendirian. Aku membawa serta seorang bidan desa senior yang merupakan kenalan lama tanteku, Bidan Yati, yang kebetulan praktik di kecamatan sebelah desa orang tuaku. Aku sudah membuat janji dengannya dengan alasan ingin memberikan kejutan pemeriksaan kesehatan gratis untuk orang tuaku dan adikku. Tentu saja itu hanya kedok. Aku butuh saksi medis untuk memastikan status Sinta di depan mata orang tuaku. Aku tiba di ladang orang tuaku pukul 10 pagi. Mobilku berhenti di pinggir pematang sawah. Bapak dan ibu tampak sedang beristirahat di gubuk, menyeka keringat sambil minum teh hangat dari teko plastik. Assalamualaikum, Pak, Bu, sapaku lantang. Bapak dan ibu terlonjak kaget. Waalaikumsalam. Loh, Kinan? Enduk? Kok pulang endak bilang-bilang? Ibu langsung meletakkan gelasnya dan berlari kecil menghampiriku. Pelukannya hangat, berbau tanah dan peluh yang jujur. Bau kerja keras yang dikhianati oleh anak bungsunya sendiri. Kinan kangen, Bu. Kebetulan lagi ada kerjaan dekat sini, jadi mampir sekalian jemput bapak ibu pulang. Kita makan siang bareng di rumah ya? Kinan bawa makanan enak dari kota. Walah, kok repot-repot. Bapak belum selesai nyangkul. Enduk, ujar bapak sambil membetulkan capingnya. Udah, Pak. Sekali-kali istirahat. Lagian Kinan juga bawa Bu Bidan Yati nih, mau cek tensi bapak sama ibu sekalian. Mumpung gratis loh, candaku sambil menunjuk Bu Bidan yang tersenyum ramah di dalam mobil. Mendengar ada pemeriksaan kesehatan gratis, bapak akhirnya luluh. Mereka membereskan peralatan dan naik ke mobilku. Sepanjang perjalanan singkat menuju rumah, bapak bercerita betapa rajinnya Dewa. Suamimu itu loh, Enduk, biarpun orang kota tapi mau manjat benerin genteng. Kemarin dia sampai keringetan benerin dapur. Beruntung kamu dapat dia, puji bapak tulus. Hatiku perih. Bapak, genteng itu cuma alasan. Kami sampai di halaman rumah. Mobil Dewa terparkir di sana. Suasana rumah sepi, pintu depan tertutup tapi tidak terkunci. Assalamualaikum. Seru bapak saat membuka pintu. Tidak ada jawaban. Mungkin lagi di belakang, Pak, ujarku, padahal aku tahu betul di mana mereka biasanya berada di jam-jam begini. Di kamar Sinta. Kami masuk. Aku sengaja mengeraskan langkah kakiku. Mas Dewa.
Sinta, Mbak pulang nih. Hening sejenak, lalu terdengar suara gedebuk dari arah kamar Sinta, seperti benda jatuh atau orang yang terburu-buru. Loh, kok suaranya dari kamar Sinta? Tanya ibu polos. Aku tidak menjawab. Aku langsung berjalan menuju kamar Sinta yang pintunya sedikit terbuka. Tanpa mengetuk, aku mendorong pintu itu lebar-lebar. Pemandangan di dalam sana membuat darah bapak dan ibu seketika berhenti mengalir. Dewa dan Sinta memang tidak sedang berhubungan badan, mereka sudah sempat berpakaian, meski berantakan. Dewa hanya memakai celana pendek tanpa baju, dan Sinta memakai daster tipis yang kancing atasnya terlepas satu. Namun yang membuat suasana tak terbantahkan adalah posisi mereka. Sinta sedang duduk di tepi kasur sambil memegang perutnya dengan wajah pucat pasi, dan Dewa berdiri di sampingnya dengan wajah panik luar biasa. Tangan Dewa masih memegang segelas air dan obat anti mual. Kinan? Bapak? Ibu? Dewa tergagap. Wajahnya memutih seperti mayat. Gelas di tangannya nyaris jatuh. Loh, Dewa? Kamu ngapain di kamar Sinta ndak pakai baju? Suara bapak bergetar, campuran antara bingung dan marah. Sinta langsung menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Anu Pak, Sinta sakit. Tadi pingsan. Saya cuma mau nolongin kasih minum. Baju saya kotor tadi kena air jadi saya lepas. Alasan Dewa terdengar konyol dan putus asa. Aku melangkah masuk dengan tenang, berdiri di tengah ruangan seperti hakim agung. Sakit apa, Dek? Tanyaku lembut tapi mematikan. Sakit masuk angin? Atau sakit karena ada nyawa baru yang tumbuh di perutmu? Hening. Suasana kamar itu mendadak beku. Mata ibu membelalak. Kinan, ngomong opo tuh kamu? Aku menoleh ke Bu Bidan Yati yang berdiri canggung di ambang pintu. Bu Bidan, tolong periksa adik saya. Sepertinya dia mual muntah terus dari kemarin. Dan tolong pastikan, apakah itu masuk angin atau hamil. Mbak Kinan. Cukup. Jerit Sinta tiba-tiba, air matanya pecah. Jangan permaluin aku. Kamu yang mempermalukan diri sendiri. Bentakku keras, membuat ibu terlonjak kaget. Mas Dewa, kamu masih mau bohong? Kamu bilang benerin genteng? Kamu bilang bantu bapak? Ternyata kamu di sini, nanem benih di rahim adik iparmu sendiri. Fitnah. Dewa berteriak, mencoba mengintimidasi. Jaga mulutmu, Kinan. Aku ini suamimu. Suami macam apa yang meniduri adik istrinya di rumah mertuanya sendiri? Aku mengeluarkan ponselku, memutar video yang kurekam 2 minggu lalu. Volume ku setel maksimal. Suara desahan, tangisan Sinta, dan kalimat Dewa yang menenangkan Sinta tentang kehamilannya terdengar jelas dan menggema di ruangan itu. SSTT, tenang sayang. Jangan nangis. Nanti kandungannya lemah. Kita cari cara ya. Bapak sama ibu juga gampang dibohongi. Suara Dewa di video itu terdengar sangat jernih. Bapak terhuyung ke belakang, seolah ditampar oleh tangan tak kasat mata. Beliau berpegangan pada lemari kayu agar tidak jatuh. Wajah tuanya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan, jeritan tertahan lolos dari tenggorokannya. Astagfirullah, astagfirullah, Gusti Allah. Ibu ambruk, lemas, terduduk di lantai sambil menatap Sinta dan Dewa dengan pandangan hancur. Sinta. Suara bapak terdengar lirih tapi menakutkan. Benar itu? Kamu hamil anak Dewa? Sinta tidak menjawab, dia hanya menangis histeris sambil memeluk lututnya. Kebisuan itu adalah jawaban paling valid. Dewa mencoba mendekati bapak. Pak, saya bisa jelaskan ini kehilafan. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dewa. Bukan dari aku, tapi dari bapak. Tangan tua yang kasar karena mencangkul tanah itu meninggalkan bekas merah menyala di wajah mulus Dewa. Jangan sentuh saya, bentak bapak. Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Saya kasih kamu kepercayaan. Saya anggap kamu anak sendiri. Kamu malah kencingi rumah saya. Kamu rusak anak bungsu saya. Dewa mundur, memegangi pipinya. Nyalinya ciut seketika. Sifat aslinya yang pengecut muncul. Bapak beralih menatap Sinta. Tatapan bapak kali ini bukan tatapan sayang yang biasa kulihat,
melainkan tatapan jijik dan kecewa yang amat dalam. Dan kamu? Tunjuk Bapak pada Sinta dengan telunjuk gemetar. Sekolah tinggi-tinggi. Bapak banting tulang di ladang biar kamu jadi sarjana. Ternyata kamu malah jadi pelacur di rumah sendiri. Sama kakak iparmu. Pak, ampun Pak. Sinta merangkak turun dari kasur, mencoba memeluk kaki Bapak. Bapak menendang pelan kaki Sinta untuk menjauh, seolah menyentuh kotoran. Minggir, jangan kotori kaki Bapak. Ibu menangis meraung-raung di lantai, dipeluk oleh Bu Bidan yang berusaha menenangkan. Pemandangan itu menyayat hatiku, tapi aku tahu ini harus terjadi. Bisul ini harus dipecahkan agar nanahnya keluar. Kinan. Bapak menatapku, matanya berkaca-kaca. Maafkan Bapak, enduk. Bapak gagal jaga adikmu. Bapak gagal carikan suami yang benar buat kamu. Aku memeluk Bapak erat. Pertahananku runtuh. Aku menangis di bahu ringkih laki-laki yang paling kucintai itu. Bukan salah Bapak. Mereka yang iblis, Pak. Setelah beberapa saat, Bapak melepaskan pelukan. Beliau menghapus air matanya, lalu menatap Dewa dan Sinta dengan dingin. Keputusan sudah bulat. Dengar baik-baik. Suara Bapak rendah tapi tajam. Mulai detik ini, Sinta bukan anak saya lagi. Dan kamu, Dewa, haram hukumnya kamu injak tanah ini lagi. Pak, tapi Sinta hamil Pak. Sinta meratap. Bawa perutmu itu pergi. Hardik Bapak. Bawa pergi sama bapaknya. Jangan pernah tunjukkan muka kalian di desa ini lagi. Kalau tetangga tahu, bisa mati kalian di amuk masa. Pergi sekarang. Sekarang. Tapi kami mau tinggal di mana, Pak? Dewa mencoba menawar, wajahnya pucat pasi memikirkan kenyamanan yang akan hilang. Itu urusanmu. Kamu laki-laki kan? Katanya mau tanggung jawab, bawa dia pergi. Bapak mengambil sapu lidi yang ada di sudut kamar, dan mulai memukulkannya secara membabi buta ke arah Dewa. Pergi. Setan. Iblis. Keluar dari rumahku. Dewa lari terbirit-birit sambil menyambar baju kaosnya yang tergeletak di lantai. Sinta, dengan air mata berderai, buru-buru mengambil tas dan memasukkan beberapa baju seadanya. Dia menatapku sekilas, tatapan memohon. Mbak Kinan tolong aku. Aku menatapnya dingin. Jangan panggil aku Mbak. Aku nggak punya adik yang tidur sama suamiku. Nikmati hidup barumu, Sinta. Ambil laki-laki pengkhianat itu. Dia milikmu sekarang. Sepaket dengan kemiskinan yang akan datang. Mereka berdua diusir paksa keluar dari rumah. Tanpa mobil, karena kunci mobil Dewa sudah aku ambil diam-diam dari meja. Tanpa uang saku lebih, dan hanya membawa baju yang melekat di badan serta satu tas jinjing. Bapak benar-benar melempar tas Sinta ke halaman. Dewa mencoba masuk ke mobilnya. Eits, mau kemana? Sergahku sambil memainkan kunci mobil di tanganku. Ini mobil atas nama siapa? Mas? Atas namaku kan? Dan cicilannya pakai gajiku kan? Kamu nggak berhak bawa mobil ini. Kinan, kamu gila? Terus aku bawa Sinta pakai apa? Dia lagi hamil. Dewa berteriak frustrasi. Jalan kaki. Atau naik angkot. Kan kamu cowok, katanya kuat. Balasku sinis, mengulang kata-katanya dulu. Lagian, sebentar lagi kamu juga butuh olahraga karena hidupmu bakal susah. Dewa menatapku dengan kebencian, lalu menarik tangan Sinta dengan kasar. Mereka berjalan tertatih-tatih meninggalkan pekarangan rumah, diiringi tatapan tetangga yang mulai curiga mendengar keributan. Aku melihat punggung mereka menjauh. Punggung dua orang yang paling kusayang, yang kini menjadi dua orang yang paling kubenci. Ibu masih menangis di teras, ditenangkan oleh bapak yang terduduk lemas. Aku menghampiri mereka, bersimpuh di kaki ibu. Bu, Pak, Kinan janji akan bikin mereka lebih menderita lagi. Ini belum selesai, bisikku dalam hati. Pengusiran ini baru permulaan. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan satu-satunya kebanggaan yang tersisa pada Dewa, karirnya. Perjalanan pulang dari desa menuju kota hari itu adalah perjalanan paling menyedihkan bagi Dewa dan Sinta, namun menjadi perjalanan yang melegakan bagiku. Setelah mengusir mereka, aku tidak langsung pulang.
Aku menginap 1 malam lagi di rumah Bapak untuk menenangkan ibu yang syok berat. Aku memastikan kondisi orang tuaku stabil sebelum kembali ke medan perang sesungguhnya di kota. Sementara itu, nasib pasangan romantis itu mulai menemui realitasnya. Menurut informasi dari tetangga yang melihat, Dewa dan Sinta berjalan kaki cukup jauh hingga ke jalan raya provinsi. Mereka akhirnya menumpang sebuah bus ekonomi tua yang penuh sesak dengan pedagang pasar dan asap rokok. Bayangkan, Dewa yang biasanya duduk nyaman di jok kulit SUV ber-AC dengan musik jazz, kini harus berdesak-desakan sambil memeluk tas jinjing, keringat bercucuran membasahi kemejanya. Sinta, sang putri manja yang sedang hamil muda, pasti mual setengah mati mencium bau solar dan keringat penumpang lain. Aku tersenyum miris membayangkannya saat mengemudikan mobilku kembali ke kota pada hari Minggu sore. Selamat datang di dunia nyata, sayang. Senin pagi tiba. Ini adalah hari eksekusi tahap kedua. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku berdandan rapi, mengenakan setelan blazer terbaikku, memoles lipstik merah marun yang memberikan kesan tegas dan berani. Wajah sembab sisa tangisan kemarin sudah kututupi dengan make-up sempurna. Hari ini aku bukan istri yang tersakiti, aku adalah wanita karir yang akan menuntut keadilan. Tujuanku bukan kantorku sendiri, melainkan kantor Dewa. Dewa bekerja di sebuah perusahaan properti ternama yang sangat menjunjung tinggi citra dan etika. Slogan perusahaan mereka adalah, "Integritas adalah rumah kami." Ironis sekali, salah satu staf pemasaran terbaik mereka tidak memiliki integritas sama sekali. Aku tiba di lobi gedung perkantoran Dewa pukul 9 pagi. Aku tahu Dewa pasti sudah datang. Dia tidak mungkin bolos, karena dia butuh uang. Apalagi sekarang dia harus menghidupi Sinta dan calon bayinya tanpa sokongan gajiku. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Sapa resepsionis ramah. "Selamat pagi. Saya Kinanti, istri dari saudara Dewa dari divisi pemasaran. Saya ingin bertemu dengan Pak Burhan, manajer HRD, dan Pak Sanjaya, kepala divisi pemasaran. Ini mendesak dan menyangkut kode etik perusahaan." Ucapku tenang namun menekan. Resepsionis itu tampak sedikit kaget. Namun melihat penampilanku yang meyakinkan, ia segera menelepon ke dalam. 5 menit kemudian, aku dipersilakan naik ke lantai 15. Di ruang rapat kaca yang dingin, Pak Burhan dan Pak Sanjaya sudah menunggu. Mereka tampak bingung. Dewa adalah karyawan yang performanya cukup bagus. Jadi kedatangan istri secara tiba-tiba dengan wajah serius pasti menimbulkan tanda tanya besar. "Silakan duduk, Bu Kinanti. Ada hal genting apa sampai ibu datang kemari?" tanya Pak Sanjaya. Aku tidak berbasa-basi. Aku mengeluarkan sebuah map coklat dan meletakkannya di atas meja. Lalu, aku meletakkan flash disk di sampingnya. "Pak Sanjaya, Pak Burhan, saya tahu perusahaan ini sangat menjaga nama baik. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan nama baik perusahaan Bapak sebelum tercemar oleh tindakan salah satu karyawan Bapak, yang kebetulan adalah suami saya, Dewa, bukaku." "Maksud ibu?" Pak Burhan mengernyit. "Dewa telah melakukan perzinahan. Bukan dengan orang asing, tapi dengan adik kandung saya sendiri, di rumah orang tua saya, saat orang tua saya sedang bekerja di ladang." Jelasku dengan suara datar, tanpa emosi yang meledak-ledak. Emosiku sudah habis, yang tersisa hanya dingin. Kedua pria itu ternganga. Mulut Pak Sanjaya sedikit terbuka. Di dunia profesional, perselingkuhan mungkin hal biasa, tapi incest dengan ipar di rumah mertua adalah skandal moral yang menjijikan. "Ini tuduhan serius, Bu," kata Pak Burhan terbata. "Saya seorang auditor keuangan, Pak. Saya tidak pernah bicara tanpa bukti," sahutku tajam. "Di dalam map itu ada bukti percakapan chat mereka yang berhasil saya pulihkan dari laptop lama Dewa. Dan di flash disk itu," aku menunjuk benda kecil di meja, "ada video pengakuan mereka berdua saat tertangkap basah Jumat lalu. Istri klien, calon pembeli, atau investor Bapak pasti tidak akan nyaman berurusan dengan orang yang tidak memiliki moral seperti itu." Aku menyodorkan laptopku, memutar video yang sama yang menghancurkan hati Bapak. Hening. Ruangan itu hanya diisi suara rekaman Dewa yang sedang menenangkan Sinta. Wajah Pak Sanjaya memerah menahan marah dan malu. Sementara Pak Burhan menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. "Cukup, Bu," potong Pak Sanjaya setelah 1 menit.
Ia memijat pelipisnya. Ini memalukan sekali. Saya sedang memproses gugatan cerai, Pak. Dan saya akan melaporkan perzinahan ini ke polisi. Sebelum kasus ini meledak di media atau menjadi gosip liar yang menyeret nama perusahaan, karena Dewa memakai seragam kantor di foto profil media sosialnya saat merayu wanita lain, saya sarankan Bapak mengambil tindakan. Ancamku halus. Ancaman tentang media dan polisi adalah kartu as. Perusahaan properti hidup dari kepercayaan. Skandal moral karyawan adalah racun. Pak Sanjaya menekan tombol telepon di mejanya. Panggil Dewa ke ruangan saya. Sekarang. 5 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Dewa masuk dengan wajah kusut. Kemejanya tampak lecek. Mungkin dia tidak sempat menyetrika atau memang tidak punya setrikaan di tempat tinggal barunya. Mata pandanya terlihat jelas. Begitu melihatku duduk di sana, langkah Dewa terhenti. Wajahnya yang tadinya lelah berubah menjadi horor. Kinan, kamu ngapain di sini? Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak menoleh padanya. Aku sibuk memandangi kuku jariku yang baru dimanikur. Duduk, Dewa, bentak Pak Sanjaya. Dewa duduk dengan gemetar di kursi yang berseberangan denganku. Dewa, perusahaan kita punya klausul moralitas yang ketat dalam kontrak kerja. Kamu tahu itu? Tanya Pak Burhan dingin. Tahu, Pak. Tapi, ada apa ini? Dewa menatapku panik. Sayang, kamu ngomong apa sama bos aku? Masalah rumah tangga jangan dibawa ke kantor dong. Diam kamu, sentak Pak Sanjaya. Istrimu sudah menunjukkan bukti kelakuan bejatmu. Menghamili adik ipar sendiri? Kamu waras? Dewa terperanjat. Ia sadar, tameng terakhirnya sudah jebol. Pak, itu hilaf. Itu urusan pribadi saya. Kinerja saya bagus kan, Pak? Bulan lalu saya closing 2 unit. Kinerja tidak ada artinya kalau moralmu bobrok. Pak Sanjaya melempar map coklat yang kubawa ke hadapan Dewa. Foto-foto tangkapan layar chat mesum mereka berserakan. Reputasi adalah segalanya di bisnis ini. Wah, klien-klien kita itu orang keluarga baik-baik. Kalau mereka tahu sales yang melayani mereka adalah orang yang tega mengkhianati istri dan mertuanya sendiri, siapa yang mau beli? Tapi Pak, saya butuh pekerjaan ini. Istri saya, maksud saya Sinta, dia lagi hamil, kami baru diusir. Saya butuh gaji, Pak. Dewa mulai memelas, harga dirinya runtuh. Dia bahkan mencoba meraih tanganku. Kinan, tolong aku, jangan begini. Kasihan Sinta, kasihan anakku. Aku menarik tanganku jijik. Anakmu? Oh, sekarang kamu akui itu anakmu? Waktu di desa kamu bilang cuma sakit perut masuk angin. Aku menatapnya tajam, tepat di manik matanya. Kamu ingat kata-kataku waktu diusir bapak? Ini baru permulaan, Mas. Kamu ambil kebahagiaan bapak dan ibu, aku ambil kebanggaanmu. Pak Burhan menyodorkan selembar kertas yang baru saja ia cetak dari printernya. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Tanda tangan ini. Atau kami pecat dengan tidak hormat dengan catatan hitam di referensi kerjamu, sehingga kamu tidak akan bisa kerja di perusahaan properti manapun di kota ini, ancam Pak Burhan. Tangan Dewa gemetar hebat saat memegang pulpen. Air matanya menetes. Dia tahu dia tamat. Dengan sisa tenaga, dia menandatangani surat itu. Kemas barang-barangmu. Tinggalkan ID card dan laptop kantor. Security akan mengawalmu sampai keluar gedung. Perintah Pak Sanjaya tanpa ampun. Dewa bangkit dengan lunglai. Ia menatapku sekali lagi, tatapan penuh kebencian bercampur penyesalan. Kamu jahat, Kinan. Kamu tega bikin aku jadi pengangguran. Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Aku jahat? Berkacalah, Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku cuma penonton yang tepuk tangan. Dewa digiring keluar ruangan oleh 2 orang security bertubuh kekar. Saat kami keluar dari ruangan rapat, ternyata kabar sudah menyebar. Di era digital, gosip bergerak lebih cepat dari cahaya. Entah siapa yang membocorkan. Mungkin sekretaris Pak Sanjaya mendengar, tapi seluruh karyawan divisi pemasaran sudah berdiri di kubikel mereka. Mereka menatap Dewa dengan pandangan menghakimi. Bisik-bisik terdengar jelas.
Gila ya, adiknya sendiri diembat. Padahal istrinya cantik, pinter, manajer lo. Jijik banget gue pernah salaman sama dia. Dewa berjalan menunduk, wajahnya merah pada menahan malu. Ini adalah walk of shame, parade rasa malu yang pantas ia dapatkan. Ia memasukkan barang-barangnya yang sedikit ke dalam kardus bekas, lalu berjalan keluar gedung, diiringi tatapan sinis mantan rekan-rekannya yang dulu memujanya. Aku berjalan di belakangnya dengan langkah tegap. Begitu sampai di lobi, aku menghampirinya untuk terakhir kali hari itu. Mas, panggilku. Dewa berbalik, matanya merah. Puas kamu? Belum, jawabku santai. Kunci rumah kontrakan sudah aku ganti tadi pagi. Barang-barangmu dan baju-bajumu sudah aku kirim pakai jasa angkut ke alamat kos-kosan murah di gang sempit daerah pinggiran, tempat kamu menyembunyikan Sinta 2 hari ini. Aku tahu alamatnya dari pelacakan GPS ponselmu yang masih terhubung ke akun keluargaku. Mata Dewa melotot. Kamu tahu aku tinggal di mana? Tentu. Kos-kosan petak 3x3 meter tanpa AC, kamar mandi luar, kan? Cocok untuk memulai hidup baru. Oh ya, ini. Aku menyerahkan sebuah amplop putih tebal. Apa ini? Gugatan cerai. Sidang pertama bulan depan. Datang ya. Kalau nggak punya ongkos, jalan kaki saja. Sehat. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan menuju parkiran mobilku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menyetel musik keras-keras. Saat mobilku melaju keluar gedung, aku melihat Dewa berdiri di trotoar panas, memegang kardus barang-barangnya, tampak bingung dan putus asa. Dia mencoba menyetop taksi, tapi kemudian sadar dia harus hemat. Lalu menurunkan tangannya dan berjalan gontai menuju halte busway. Air mataku menetes 1 kali lagi. Tapi ini bukan air mata sedih. Ini air mata pelepasan. Selamat tinggal, Dewa. Selamat datang ke kehidupan baruku. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit yang pengap di daerah pinggiran kota yang kumuh, Sinta sedang duduk di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya. Kipas angin kecil di dinding berbunyi kriek-kriek memutar udara panas. Ia mengusap keringat di lehernya. Perutnya terasa mual, tapi tidak ada makanan enak yang bisa dimakan. Hanya ada mie instan di pojok kamar. Ponsel Sinta berbunyi. Pesan dari teman kuliahnya. Sin, beneran lo hamil sama suami kakak lo? Gosipnya udah nyebar di grup angkatan lo. Parah banget lo. Sinta melempar ponselnya ke kasur. Ia menangis. Skripsinya terbengkalai. Laptop yang dijanjikan Dewa tidak pernah ada. Dan sekarang, dia terkurung di kamar sempit ini. Pintu kos terbuka kasar. Dewa masuk dengan wajah berantakan dan kardus di tangan. Mas, kok udah pulang? Ini kan baru jam 11? Tanya Sinta kaget. Mana uang buat beli buah? Aku pengen mangga, Mas. Mual banget. Dewa membanting kardusnya ke lantai, membuat Sinta terlonjak. Gak usah banyak nuntut. Bentak Dewa, melampiaskan amarahnya pada satu-satunya orang yang bisa ia marahi. Aku dipecat. Puas kamu? Kakakmu datang ke kantor dan bikin aku dipecat. Sekarang kita nggak punya penghasilan. Apa? Sinta membelalak. Dipecat? Terus kita makan apa, Mas? Bayi kita gimana? Makan batu, teriak Dewa frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri, lalu duduk merosot di lantai yang dingin. Ini gara-gara kamu, kalau kamu nggak kegatelan nempel terus sama aku pas di desa, kita nggak bakal ketahuan. Kok nyalahin aku? Sinta tidak terima, ia mulai menangis histeris. Kamu yang mulai duluan. Kamu yang bilang bakal tanggung jawab. Kamu yang bilang bakal nikahin aku dan hidup enak. Diam. Berisik. Pertengkaran hebat pun pecah di kamar sempit itu. Suara teriakan, tangisan, dan makian saling bersahutan, menjadi tontonan gratis bagi tetangga kos yang menguping dari balik tembok triplek yang tipis. Itu adalah hari pertama dari sisa hidup mereka yang penuh penderitaan. Dan aku, Kinanti, sedang menikmati makan siang sate kambing ternikmat dalam hidupku di sebuah restoran, merayakan kemerdekaanku. 1 bulan. Waktu terasa berjalan begitu lambat di kamar kos berukuran 3 kali 3 meter itu.
Jika sebelumnya hidup bagaikan air yang mengalir tenang, kini hidup Dewa dan Sinta seperti terjebak dalam selokan yang mampet, bau, kotor, dan menyesakan. Kawasan tempat tinggal mereka sekarang adalah sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta Timur, di mana sinar matahari pun enggan masuk karena terhalang atap-atap seng yang saling bertumpuk. Dinding kamarnya lembab, catnya mengelupas di sana-sini, meninggalkan bercak jamur yang membentuk pola abstrak kemiskinan. Tidak ada AC, tidak ada spring bed empuk. Hanya ada kipas angin kecil yang baling-balingnya penuh debu, berputar dengan suara krek-krek yang menyayat hati, meniupkan udara panas yang justru membuat keringat semakin deras mengucur. Pukul 7 pagi. Sinta terbangun bukan karena alarm ponsel atau ciuman mesra suami, melainkan karena suara teriakan tetangga sebelah yang sedang memarahi anaknya, ditambah suara gedoran pintu kamar mandi umum yang tak kunjung henti. Sinta bangun. Suara Dewa terdengar serak. Ia sudah berpakaian rapi, atau setidaknya berusaha rapi dengan kemeja yang kusut di bagian punggung, karena disetrika seadanya di atas lantai beralaskan kain sarung. Sinta membuka matanya perlahan. Kepalanya pening. Rasa mual yang hebat langsung menyerang ulu hatinya. Morning sickness di trimester pertama ini benar-benar menyiksa, apalagi tanpa asupan gizi yang memadai. Mau kemana, Mas? Tanya Sinta lemah. Ia mencoba duduk, tapi perutnya keroncongan perih. Mau cari kerja lagi? Kemarin lamaran di 3 tempat ditolak semua, jawab Dewa sambil memasang sepatunya. Sepatu kulit bermerek itu kini tampak kusam, tak pernah disemir lagi. Satu-satunya sisa kejayaan masa lalunya yang belum ia jual. Mas, aku lapar. Rengek Sinta. Uang belanja habis. Kemarin cuma beli telur 2 butir sama mie instan. Dewa menghela napas panjang, napas yang berat penuh beban. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan uang Rp20.000 yang lecek. Ini sisa uang bensin aku. Kamu beli nasi uduk di depan gang, minta yang lauknya tempe orek aja, jangan pakai telur biar murah. Sisanya buat beli air galon isi ulang. Sinta menatap lembaran uang itu dengan nanar. Dulu, uang Rp20.000 bahkan tidak cukup untuk membeli segelas kopi susu kekinian yang biasa ia pesan lewat aplikasi ojek online. Dulu, ia tinggal minta transfer ke Kinan atau Dewa, dan dalam hitungan menit saldo rekeningnya bertambah ratusan ribu. Cuma ini, Mas, aku pengen buah. Pengen mangga muda, mata Sinta berkaca-kaca. Sinta, tolong ngerti. Nada Dewa meninggi, membuat Sinta terlonjak. Kita lagi susah. Jangan manja. Syukur masih bisa makan nasi. Kamu pikir gampang cari duit? Hah? Dewa menyambar tas kerjanya yang berisi map coklat lamaran kerja, lalu membanting pintu kos saat keluar. Meninggalkan Sinta sendirian yang menangis di pojok kasur busa tipis. Dewa berjalan menyusuri gang sempit itu dengan perasaan hancur. Ia merasa seperti raja yang dibuang ke pengasingan. Dulu, ia berjalan dengan dagu terangkat, parfum mahal menyerbak, menuju mobil SUV yang nyaman. Sekarang, ia harus berjalan kaki menuju halte busway, berdesakan dengan orang-orang yang aroma keringatnya menusuk hidung. Reputasinya benar-benar hancur. Kinan tidak main-main. Di dunia sales properti dan pemasaran, nama Dewa sudah masuk dalam daftar hitam tak tertulis. Setiap kali ia melamar di perusahaan sejenis, HRD yang mewawancarainya akan menatapnya dengan pandangan aneh, lalu berkata, "Kami akan kabari lagi," kode halus untuk penolakan. Berita tentang skandal moralnya menyebar cepat di grup WhatsApp HRD antar perusahaan. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang menghamili adik iparnya sendiri dan dipecat karena masalah etika. Siang itu, Dewa duduk di pinggir trotoar di daerah Sudirman, memandang gedung-gedung pencakar langit tempat dulu ia sering meeting dengan klien. Perutnya lapar, tapi ia harus berhemat. Ia hanya membeli sebotol air mineral dan roti seharga Rp5.000. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari pengingat kalender yang belum sempat ia hapus. Anniversary dinner with Kinan, restoran Sky Bar. Hati Dewa mencelos. Hari ini harusnya ulang tahun pernikahannya dengan Kinan yang keempat. Harusnya ia sedang memesan meja, membeli kado, dan bersiap untuk malam romantis. Bayangan wajah Kinan yang cantik, elegan, dan mapan melintas di benaknya. Kinan yang selalu mendukungnya, yang membayar cicilan mobilnya, yang memberinya kehidupan nyaman. Bodoh, aku bodoh banget.
rutuk Dewa sambil memukul kepalanya sendiri. Ia menukar berlian dengan kerikil. Ia menukar istana dengan gubuk derita demi nafsu sesaat pada Sinta. Nafsu itu kini telah hilang, digantikan oleh rasa muak. Melihat Sinta sekarang bukan lagi melihat gadis desa yang ranum dan menggoda, melainkan melihat beban hidup yang cengeng dan menuntut. Kecantikan Sinta memudar seiring pudarnya uang di dompet Dewa. Karena putus asa tak kunjung dapat panggilan kerja kantoran, sore itu Dewa mendatangi sebuah kantor pendaftaran ojek online. Ia tidak punya motor, karena motor lamanya sudah dijual minggu lalu untuk bayar kontrakan 3 bulan di muka. Ia terpaksa menyewa akun dan motor milik temannya dengan sistem setoran harian yang mencekik leher. Yang penting ada duit masuk hari ini, gumamnya getir. Sementara itu, di sisi lain kota, aku, Kinanti, sedang duduk di kantor notaris. Jadi Ibu Kinanti sudah yakin mau menjual rumah itu? Tanya Pak Notaris sambil memeriksa berkas sertifikat rumah. Sangat yakin, Pak. Saya tidak butuh rumah itu lagi. Terlalu banyak kenangan buruk. Saya sudah membeli apartemen di pusat kota, dekat kantor, jawabku mantap sambil menandatangani akta jual beli. Rumah yang dulu kutinggali bersama Dewa, saksi bisu kebohongan-kebohongannya, sudah laku terjual dengan harga tinggi. Uang hasil penjualannya lebih dari cukup untuk melunasi sisa cicilan, yang sebagian besar memang uangku, dan sisanya kutabung untuk investasi. Aku ingin menghapus jejak Dewa dari hidupku sebersih-bersihnya. Selesai urusan notaris, aku mampir ke sebuah salon premium. Aku memotong rambutku menjadi bob pendek, gaya yang dulu dilarang Dewa, karena katanya dia lebih suka wanita berambut panjang. Saat sedang dicerembat, ponselku berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal memanggil. Biasanya aku abaikan, tapi entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus mengangkatnya. Halo, sapaku dingin. Mbak Kinan. Suara di seberang sana terdengar gemetar dan serak. Suara yang sangat kukenal. Sinta. Aku diam sejenak, membiarkan keheningan menyiksa batinnya. Mbak, tolong aku. Mbak, isak tangis Sinta mulai terdengar. Aku pendarahan sedikit tadi pagi, aku takut. Mas Dewa belum pulang, HP-nya nggak aktif. Aku nggak punya uang buat ke bidan. Hatiku berdesir. Sebagai manusia, ada rasa kasihan. Tapi ingatan tentang mereka berdua di kamar itu kembali muncul, mematikan rasa ibaku. Kamu salah sambung, jawabku datar. Mbak, jangan ditutup. Ini keponakan Mbak juga. Darah daging Mbak, teriak Sinta histeris. Bapak sama Ibu blokir nomor aku. Cuma Mbak harapan aku. Pinjami aku uang, Mbak. 500.000 aja, tolong. Keponakan, aku tertawa sinis. Itu anak dari hasil pengkhianatanmu dengan suamiku. Tanggung jawab ada pada bapaknya, si Dewa. Bukan aku. Kalian sudah dewasa, sudah berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Mbak Kinan jahat, tega. Sinta, dengar, potongku tajam. Waktu kamu tidur sama suamiku, apa kamu mikirin aku? Apa kamu mikirin kalau aku ini kakakmu? Enggak kan? Kamu cuma mikirin enak. Sekarang, nikmatilah, enaknya hidup mandiri. Jangan telepon aku lagi. Aku mematikan sambungan telepon dan langsung memblokir nomor itu. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menarik napas panjang. Aku tidak boleh lemah. Membantu mereka hanya akan membuat mereka tidak belajar. Mereka harus merasakan titik nadir. Malam harinya, di kontrakan sempit itu. Dewa pulang pukul 10 malam. Wajahnya kusam, penuh debu jalanan. Jaket ojek online sewaan yang kebesaran membuatnya terlihat menyedihkan. Begitu membuka pintu, bau minyak angin menyeruak. Sinta terbaring di kasur, wajahnya pucat pasi. Matanya bengkak. Kamu kenapa? Tanya Dewa kaget, meletakkan helm di atas galon air. Pendarahan. Bisik Sinta lemah. Dewa panik. Hah? Terus gimana? Bayinya? Udah berhenti. Tadi aku dibantuin Bu RT, dikasih jamu. Katanya kandungan aku lemah karena stres dan kurang makan. Sinta menatap Dewa dengan tatapan menuduh. Mas, aku butuh susu hamil. Aku butuh vitamin. Kalau kayak gini terus, aku bisa mati, anak kita bisa mati.
Dewa merogoh sakunya. Hasil narik ojek seharian, dipotong uang bensin dan setoran sewa motor, hanya tersisa Rp50.000. Itu pun badannya rasanya remuk redam, karena belum terbiasa di jalanan panas. Nih, Dewa melempar uang Rp50.000 itu ke kasur. Cuma dapat segitu. Sepi orderan. Sinta mengambil uang lecek itu, lalu melemparnya balik ke wajah Dewa. 50.000? Mas, kamu sadar nggak sih? Vitamin aku harganya 150.000. Susu hamil 80.000. Ini buat beli beras sama lauk besok aja nggak cukup. Jerit Sinta frustrasi. Hormon kehamilan membuatnya semakin emosional. Ya mau gimana lagi? Dewa ikut berteriak, melepaskan lelah dan stresnya. Aku udah usaha. Aku udah jadi tukang ojek demi kamu. Kamu pikir aku seneng kayak gini? Dulu aku kerja di AC, sekarang jadi gembel jalanan gara-gara nafsuan sama kamu. Kurang ajar. Kamu yang ngerayu aku duluan. Kamu bilang Kinan mandul, kamu bilang Kinan sibuk, kamu butuh kehangatan. Pembohong. Diam kamu. Aku mau pulang. Aku mau ke bapak. Sinta beranjak bangun, mencoba mengemasi bajunya ke dalam tas plastik. Dewa mencengkeram lengan Sinta kasar. Jangan mimpi. Bapakmu udah ngusir kita. Kalau kamu balik ke sana, kamu cuma bakal diusir lagi, atau lebih parah, diamuk warga kampung. Kita nggak punya tempat lain. Sinta, sadar. Dewa mendorong Sinta hingga jatuh terduduk kembali ke kasur. Sinta menangis meraung-raung. Aku nyesel mas. Aku nyesel hianatin Mbak Kinan. Kalau aku nggak sama kamu, sekarang aku pasti lagi wisuda, aku lagi enak di kamar aku. Ratap Sinta. Dewa terdiam. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Ia juga menyesal. Sangat menyesal. Ia membayangkan Kinan yang mungkin sekarang sedang tidur di kasur king size yang empuk, wangi, dan damai. Sementara dia di sini, bersama wanita yang terus-terusan menangis dan menuntut, di kamar yang seperti kandang ayam. Besok aku jual jam tangan aku. Gumam Dewa pelan, matanya kosong menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Itu harta terakhir. Setelah itu habis, aku nggak tahu lagi kita mau makan apa. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari Kinan 2 tahun lalu. Harganya 5 juta rupiah. Mungkin di pasar loak hanya laku 1 atau 2 juta karena kotaknya sudah hilang. Ironis sekali, barang pemberian istri yang dikhianatinya kini menjadi penyambung nyawa bagi hasil perselingkuhannya. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi. Tidak ada pelukan, tidak ada kata sayang. Hanya ada suara dengkuran lelah Dewa dan isak tangis Sinta yang tertahan bantal, diiringi suara tikus yang mengerat kayu di pojok kamar. Cinta yang mereka agung-agungkan sebagai alasan perselingkuhan, ternyata tidak seindah itu ketika diuji oleh kemiskinan. Cinta itu mulai membusuk, berbau amis seperti kenyataan hidup mereka. Dan di luar sana, badai hujan turun deras. Air mulai merembes masuk dari celah atap kontrakan yang bocor, menetes tepat di kaki Sinta. Ia harus bangun, mencari ember, menampung air bocoran itu sendirian karena Dewa sudah terlalu lelah untuk bangun. Sambil menatap tetesan air keruh itu, Sinta sadar, inilah air mata Mbak Kinan yang kini menjelma menjadi atap bocor di hidupku. Waktu adalah hakim yang paling kejam. 6 bulan telah berlalu sejak pengusiran itu. Di dalam kalender kehidupan Kinanti, 6 bulan itu diisi dengan pencapaian karir, ketenangan batin, dan status baru sebagai janda kaya yang disegani. Namun, bagi Dewa dan Sinta, 6 bulan itu terasa seperti 6 dekade penyiksaan di dalam penjara tanpa jeruji. Perut Sinta kini sudah membesar sempurna. Usia kandungannya memasuki bulan ke-9. Namun, tidak ada aura keibuan yang bersinar dari wajahnya. Sinta yang dulu glowing dengan perawatan kulit mahal, kini tampak kusam, kurus kering pada bagian lengan dan kaki, namun bengkak pada bagian wajah dan perut. Rambutnya yang dulu lurus hasil smoothing salon langganan Kinanti, kini kusam, bercabang, dan sering diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. Daster yang dipakainya sudah sobek di bagian ketiak. Daster bekas pemberian tetangga kos yang kasihan melihatnya tidak punya baju hamil yang layak. Mas, pinggangku sakit banget. Keluh Sinta sambil mencoba mengubah posisi tidurnya di kasur busa yang semakin tipis karena ditindih beban tubuhnya setiap hari.
Dewa yang sedang menghitung uang receh hasil narik ojek hari itu, hanya mendengus kasar tanpa menoleh. Tahan aja. Namanya juga hamil tua, jawab Dewa ketus. Penampilannya pun tak kalah menyedihkan. Kulitnya menghitam terbakar matahari Jakarta yang ganas. Wajah tampan, mas-mas kantoran, itu lenyap. Digantikan wajah keras jalanan dengan kumis dan jenggot yang tidak terawat. Mas, uang tabungan persalinan udah berapa? Tanya Sinta cemas. Bidan Yuni di depan gang bilang biayanya sekitar 1,5 juta. Itu udah paket hemat obat jalan. Dewa membanting uang logam Rp500 ke lantai. Bunyi terang nyaring memecah keheningan malam yang sumpek. Jangan tanya duit terus. Pusing aku, bentak Dewa. Kamu lihat nih, hari ini cuma dapat 70.000 kotor. Bensin 20.000, setoran motor 30.000. Sisa 20.000 buat makan kita berdua. Mana cukup buat nabung? Sinta terdiam, air matanya menetes lagi. Ini adalah rutinitas malam mereka. Keluhan, bentakan, lalu tangisan. Coba kamu gak usah sok gengsi, gumam Sinta pelan. Coba kamu telepon lagi teman-teman lama kamu. Pinjam uang kek. Udah. Dewa berbalik, matanya melotot merah. Semua nomor teman kantorku udah blokir aku. Mereka jijik sama aku. Sinta, gara-gara siapa? Gara-gara kita berdua. Suasana kembali hening, hanya suara tikus berlarian di plafon triplek yang menemani kemuraman mereka. Sementara itu, di sebuah restoran fine dining di pusat kota, Kinanti sedang duduk menikmati steak wagyu dengan tingkat kematangan medium rare. Di hadapannya, duduk seorang pria paruh-baya, Pak Handoko, klien besar perusahaannya. Luar biasa, Bu Kinan. Laporan audit yang Ibu berikan sangat detail dan membantu perusahaan kami menghemat miliaran rupiah. Puji Pak Handoko sambil mengangkat gelas wine-nya, berisi jus anggur untuk Kinan. Kinan tersenyum elegan, memancarkan aura wanita independen yang tak tergoyahkan. Terima kasih, Pak. Profesionalisme adalah prioritas saya. Ngomong-ngomong, saya dengar Ibu baru saja single. Maaf kalau lancang, tanya Pak Handoko hati-hati. Benar, Pak. Sudah ketuk palu bulan lalu. Dan jujur saja, saya merasa jauh lebih bahagia dan fokus sekarang. Jawab Kinan santai. Tidak ada gurat kesedihan di wajahnya. Ponsel Kinan bergetar pelan di atas meja. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank masuk. Transfer masuk, 5 miliar rupiah, pelunasan penjualan aset tanah warisan nenek. Kinan tersenyum tipis. Rezekinya semakin mengalir deras sejak membuang, benalu, dari hidupnya. Sementara di luar sana, hujan deras mulai mengguyur kota Jakarta, seolah langit sedang mempersiapkan panggung drama bagi mereka yang mengkhianatinya. Tengah malam di kontrakan petak. Hujan turun bagai ditumpahkan dari langit. Petir menyambar-nyambar, membuat lampu bohlam 5 watt di kamar kos Dewa dan Sinta berkedip-kedip ngeri. Arg. Jeritan panjang Sinta memecah tidur Dewa. Dewa terlonjak bangun. Kenapa? Ada tikus lagi. Sakit, Mas. Sakit. Sinta mencengkeram lengan Dewa dengan kuku-kukunya yang panjang tak terawat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya. Dewa melihat ke bawah. Kasur busa mereka basah kuyup oleh cairan bening bercampur darah. Air ketuban Sinta pecah. Ya Tuhan, sekarang? Dewa panik setengah mati. Dia melihat jam dinding, pukul 2 dini hari. Hujan deras. Motor sewaannya sedang bermasalah pada businya sejak sore tadi, dan belum sempat diservis karena tidak ada uang. Mas keluar, bayinya mau keluar. Jerit Sinta lagi, kali ini lebih histeris. Tubuhnya mengejang menahan kontraksi hebat. Dewa menyambar jaketnya, berlari keluar kamar menembus hujan. Dia menggedor pintu tetangga sebelah, Bu Ijah, janda tua pemilik warung kelontong yang judes. Bu Ijah, tolong istri saya mau melahirkan, teriak Dewa sambil menggedor pintu kayu itu. Bu Ijah membuka pintu dengan wajah masam, memakai rol rambut. Apa sih, Mas Dewa? Berisik amat malam-malam. Sinta mau lahiran, Bu? Tolong panggilin taksi atau apa kek, motor saya mogok. Halah, lagian udah tahu hamil tua nggak persiapan. Gerutu Bu Ijah,
tapi sisi kemanusiaannya masih ada. Ya udah tunggu, saya telepon keponakan saya yang narik bajai. Taksi mana mau masuk gang sempit begini banjir-banjir. 15 menit yang terasa seperti 15 tahun bagi Dewa. Sinta terus menjerit di dalam kamar. Ibu, tolong Sinta bu. Mbak Kinan sakit. Dalam kesakitan yang luar biasa, nama yang dipanggil Sinta bukanlah Dewa, melainkan ibu dan kakaknya. Dua sosok wanita yang dia hancurkan hatinya. Karma sedang bekerja, membuat Sinta merindukan kasih sayang yang sudah dia buang. Akhirnya bajai oranye yang berisik itu datang, menerobos genangan air setinggi mata kaki. Dewa memopong Sinta yang sudah lemas ke dalam bajai. Bau apek jok bajai bercampur dengan bau amis ketuban membuat Sinta semakin mual. Ke klinik bidan Yuni, Bang. Cepetan, seru Dewa. Bajai melaju menembus badai. Guncangan jalanan yang rusak membuat Sinta menjerit setiap kali roda bajai menghantam lubang. Sakit mas. Jangan kenceng-kenceng. Amuk Sinta sambil memukul punggung Dewa. Ini bukan aku yang nyetir. Sabar dikit kenapa sih? Bentak Dewa balik. Stres membuatnya kehilangan empati. Sesampainya di klinik bidan Yuni, klinik kecil itu tampak sepi dan remang-remang. Dewa menggedor pintu kaca. Seorang asisten bidan yang mengantuk membukakan pintu. Sinta langsung dibawa masuk ke ruang persalinan yang sempit, hanya dibatasi tirai hijau kusam. Pembukaan sudah lengkap. Pak, ini harus segera ditangani, kata bidan Yuni yang baru keluar dari kamar tidurnya dengan mata sembab. Bapak tunggu di luar atau mau menemani? Saya di luar saja, jawab Dewa. Dia tidak sanggup melihat darah. Dia pengecut. Di ruang tunggu yang dingin itu, Dewa duduk memeluk lutut. Dia merogoh saku celananya. Dompetnya tipis. Hanya ada uang 300.000 rupiah. Kurang jauh dari biaya 1,5 juta. Suara jeritan Sinta terdengar lagi, kali ini panjang dan menyayat hati. Sakit bu. Dewa menutup telinganya. Dia ingat saat Kinanti dulu sakit demam berdarah, Dewa merawatnya di kamar VIP rumah sakit swasta terbaik, tidur di sofa empuk, makanan enak terjamin. Sekarang, istri keduanya melahirkan di klinik pinggir jalan, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara bayar biayanya. 1 jam berlalu. Terdengar suara tangisan bayi yang melengking. Oe. Dewa mendongak. Tangisan itu, anaknya. Darah dagingnya. Tapi entah kenapa, tidak ada rasa haru biru yang membuncah seperti di film-film. Yang ada hanya rasa takut. Takut akan biaya susu, popok, dan imunisasi. Bidan Yuni keluar membawa bayi yang dibedong kain flanel sederhana. Selamat pak, laki-laki. Beratnya 2,4 kilo. Agak kecil ya, pak. Ibunya kurang gizi sepertinya selama hamil, kata bidan Yuni dengan nada sedikit menyindir. Dewa menatap bayi merah yang keriput itu. Wajahnya mirip Sinta, tapi hidungnya mirip Dewa. Bayi itu lahir ke dunia yang keras, dari orang tua yang tidak siap. Istri saya gimana? Bu? Ibunya pingsan karena kelelahan, pendarahannya lumayan banyak tapi sudah saya atasi. Oh ya, Pak. Silakan diselesaikan administrasinya dulu di depan biar obat-obatannya bisa segera kami berikan lengkap. Jantung Dewa berhenti berdetak. Saat penghakiman finansial tiba. Dewa berjalan ke meja administrasi dengan kaki gemetar. Berapa totalnya, Sus? 1.450.000. Sudah termasuk jahit perineum karena robekannya agak lebar, jawab asisten bidan. Dewa menelan ludah. Sus, uang tunai saya cuma ada 300.000. Bisa nggak saya bayar nyicil? Atau saya tinggal KTP? Wajah asisten itu berubah kecut. Waduh, Pak, ini bukan warung kopi bisa ngutang. Obat-obatan mahal, Pak. Kami juga beli tunai. Dewa panik. Dia melihat sekeliling. Tidak ada yang bisa dijual. Matanya tertuju pada ponsel di tangannya. Ponsel pintar keluaran 3 tahun lalu, layarnya retak sedikit tapi masih berfungsi. Saya keluar sebentar cari ATM.
Bohong Dewa. Dewa berlari keluar klinik, masih hujan rintik-rintik. Dia mencari konter HP yang masih buka 24 jam, atau orang yang bisa dia tawarkan. Dia melihat sebuah warung rokok yang dijaga pemuda-pemuda nongkrong. Dengan rasa malu yang sudah dia buang ke selokan, Dewa menghampiri mereka. Mas, minat beli HP enggak? Murah aja. 500.000. Saya butuh duit buat bayar lahiran istri di klinik itu. Dewa memohon, menunjukkan ponselnya. Para pemuda itu saling pandang, lalu tertawa mengejek. Halah, HP butut gini layar retak. 200.000 gue ambil. Tolonglah mas, butuh banget. Istri saya pendarahan. Suara Dewa parau, hampir menangis. Setelah tawar-menawar yang merendahkan harga diri, akhirnya ponsel itu laku terjual seharga 400.000 rupiah. Masih kurang banyak. Dewa terduduk di trotoar basah. Dia menjambak rambutnya. Dia teringat satu nama. Kinanti. Kalau saja dia tidak berkhianat, saat ini dia pasti sedang membagikan cerutu mahal pada teman-temannya merayakan kelahiran anak pertamanya di rumah sakit elit. Akhirnya, dengan langkah gontai, Dewa kembali ke klinik. Dia menyerahkan uang 700.000, gabungan uang saku dan hasil jual HP. Sus, ini 700.000. Tolong terima dulu. Sisa 700.000-nya, saya jaminkan cincin kawin saya. Dewa melepas cincin emas putih di jari manisnya. Cincin yang dulu dipasangkan Kinanti dengan penuh cinta di altar pernikahan. Cincin itu adalah benda terakhir yang mengikatnya pada masa lalu yang indah. Dan sekarang, dia harus melepaskannya demi menyelamatkan hasil perselingkuhannya. Asisten bidan itu menimang cincin tersebut, lalu mengangguk ragu. Ya sudah, saya terima sebagai jaminan. Tapi lunasin dalam seminggu ya, Pak. Dewa masuk ke ruang rawat. Sinta sudah sadar, wajahnya pucat seperti kertas. Bayi mungil itu tidur di sampingnya. Mas. Sinta berbisik lemah. Mana HP kamu? Aku mau foto bayinya, mau kabarin bapak sama ibu, siapa tahu hati mereka luluh kalau lihat cucu. Dewa menunduk, menatap lantai ubin yang dingin. HP-nya udah dijual. Sin, buat bayar biaya lahiran kamu. Mata Sinta membelalak. Air mata kembali mengalir di pipinya yang tirus. Terus, kita gimana ngabarin orang? Kita gimana pesen ojek buat pulang nanti? Nggak tahu, jawab Dewa kosong. Nggak tahu, Sinta. Di luar, badai belum reda. Namun badai di dalam hidup mereka baru saja dimulai babak barunya. Kini ada nyawa kecil tak berdosa yang hadir di antara kemiskinan dan penyesalan mereka. Bayi yang seharusnya membawa berkat, kini terasa sebagai beban berat yang menindih bahu Dewa yang sudah rapuh. Dewa menatap bayinya. Dia tidak melihat masa depan di sana. Dia hanya melihat tagihan susu, tagihan popok, dan tagihan kontrakan yang menanti. Selamat datang di neraka, nak, batin Dewa pilu. Sementara Sinta memalingkan wajah ke tembok, menangis dalam diam, merindukan kasur empuk di rumah orang tuanya, dan merindukan kakaknya yang dulu selalu ada untuk memanjakannya. Mbak Kinan, maafin aku. Bisik Sinta lirih, tapi suara itu hanya ditelan oleh suara hujan. Suara tangisan bayi itu melengking, memantul-mantul di dinding kamar kos ukuran 3x3 meter yang lembab, menciptakan orkestra penderitaan yang tak berujung. Sudah 3 hari sejak kepulangan Sinta dari klinik bidan. 3 hari yang terasa seperti 3 abad di neraka. Bayi laki-laki itu belum diberi nama. Sinta terlalu lelah dan depresi untuk memikirkan nama yang indah. Dewa terlalu sibuk memikirkan besok makan apa. Di akta kelahiran sementara yang dikeluarkan bidan, hanya tertulis, bayi Nyonya Sinta. Sinta, susuin anakmu. Berisik banget dari tadi. Bentak Dewa yang sedang mencoba tidur di pojok ruangan dengan menutup wajah pakai bantal kumal. Dia baru pulang menjadi kuli angkut di pasar induk jam 10 pagi tadi, dan butuh istirahat sebelum berangkat lagi nanti malam. Sinta duduk bersandar di tembok, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang mengerikan. Rambutnya lepek, bau asem keringat bercampur bau ASI yang merembes ke daster. Asiku nggak keluar, Mas. Isak Sinta pelan, suaranya parau karena kurang minum. Dia lapar, tapi susuku kering. Aku stres.
Ya bikin susu formula. Kan kemarin aku udah beliin yang sachet. Habis, Mas. Tadi pagi udah habis. Uang di dompet kamu kosong. Aku mau beli pakai apa? Pakai daun? Sinta balik membentak, lalu menangis lagi. Bayi di pangkuannya meronta-ronta. Wajahnya merah padam karena lapar dan popok kainnya yang basah belum diganti karena stok kain kering habis. Hujan terus turun dan jemuran di dalam kamar tidak kering. Dewa mengerang frustrasi. Dia bangun, melempar bantal ke sembarang arah. Dia menatap bayi merah itu bukan dengan tatapan kasih sayang seorang ayah, melainkan tatapan beban. Bayi itu adalah simbol kehancurannya. Gara-gara bayi inilah dia tidak bisa lari meninggalkan Sinta begitu saja. Kasih air gula dulu. Atau air tajin. Orang zaman dulu juga gitu. Perintah dewa asal. Kamu gila ya? Ususnya bisa infeksi. Dia baru umur 5 hari, Mas. Terus mau gimana? Aku nggak punya duit. Motor sewaan ditarik pemiliknya karena aku nunggak setoran 2 hari. Sekarang aku cuma kuli panggul. Sinta? Kul panggul. Tahu kamu rasanya pundak mau patah ngangkat karung beras 50 kilo demi upah 50 ribu. Pertengkaran itu terhenti ketika gedoran keras terdengar di pintu. Dok, dok, dok. Heh, Dewa, Sinta, bisa diam nggak? Suara Bu Ijah menggelegar dari luar. Ini jam istirahat. Cucu saya mau tidur keganggu sama suara bayi kalian sama teriakan kalian. Kalau nggak bisa ngurus anak, kasih panti asuhan aja. Jangan nyusahin tetangga. Sinta membekap mulut bayinya pelan karena panik, membuat bayi itu semakin meronta. Dewa hanya bisa meninju tembok saking marahnya. Harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Sementara itu, di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Suasana sangat kontras terjadi. AC bandara yang sejuk, lantai marmer yang mengkilap, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Kinanti berdiri dengan anggun mengenakan gamis syari modern berwarna dusty pink, memeluk erat ibu dan bapak. Wajah kedua orang tuanya tampak berseri-seri, meski mata mereka sembab karena haru. Pak, Bu, jaga kesehatan di tanah suci ya. Fokus ibadah saja. Jangan mikirin ladang, jangan mikirin apa-apa. Semua kebutuhan Bapak Ibu di sana sudah Kinan atur lewat travel agent VIP. Nanti ada mutawif khusus yang dorong kursi roda Bapak kalau capek. Pesan Kinan lembut sambil merapikan jilbab Ibu. Enduk. Ibu memegang tangan Kinan erat. Tangan tua itu gemetar. Terima kasih ya, Enduk. Ibu ndak nyangka bisa pergi umrah secepat ini. Padahal ibu kira uang tabungan ibu baru cukup 5 tahun lagi. Ini rezeki bapak sama ibu. Kinan cuma perantara, Kinan tersenyum tulus. Sebenarnya, ini adalah cara Kinan untuk menyembuhkan luka hati orang tuanya. Setelah kejadian pengusiran Sinta, bapak sempat sakit-sakitan karena stres, dan ibu sering melamun. Kinan memutuskan menggunakan sebagian bonus tahunan dan hasil penjualan rumah laknat itu, untuk memberangkatkan mereka umrah plus Turki. Dia ingin orang tuanya melupakan tragedi itu dan mencari ketenangan di rumah Allah. Doakan Kinan di depan Ka'bah ya, Bu. Biar Kinan kuat, biar karir Kinan lancar, pinta Kinan. Pasti, Enduk. Bapak selalu doakan kamu dapat jodoh yang jauh lebih baik, yang tahu diri, yang endak kaya. Bapak menghentikan kalimatnya. Beliau enggan menyebut nama Dewa. Nama itu sudah menjadi pantangan di keluarga mereka. Sudah, Pak. Nggak usah diingat yang sudah lalu. Mereka sudah masa lalu. Sekarang kita fokus ke masa depan. Saat Bapak dan Ibu masuk ke gerbang keberangkatan, Kinan melambaikan tangan dengan perasaan lega. Satu beban terangkat. Orang tuanya aman dan bahagia. Kinan kemudian berjalan menuju mobil barunya, sebuah sedan Eropa berwarna hitam mengkilap. Dia duduk di balik kemudi, menyalakan mesin yang halus nyaris tak bersuara. Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari grup arisan sosialita teman-teman kantornya. Kinan, weekend ini jadi kebalikan? Kita sewa private villa di Seminyak loh. Kinan mengetik balasan singkat, tentu jadi. Aku butuh vitamin C. Hidup Kinan sempurna. Dia telah berhasil membalikkan keadaan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah pemenang. Kembali ke gang sempit. Dewa akhirnya nekat keluar kamar.
Dia berjalan kaki menuju warung Bu Ijah, berniat ngutang susu sachet lagi meski tahu kemungkinan besar akan dimaki-maki. "Bu, beli susu SGM sachet 1 renceng," kata Dewa pelan, menunduk. Bu Ijah yang sedang menghitung uang kembalian melirik sinis. "Bayar tunai apa ngutang lagi? Utang kemarin rokok 2 batang sama telur belum dibayar." "Saya bayar nanti malam Bu, habis pulang dari pasar. Kasihan anak saya nangis terus." Bu Ijah mendecih. "Cih, makanya kalau miskin jangan banyak gaya selingkuh. Udah tahu hidup numpang istri enak, malah nyari penyakit sama ipar. Rasain sekarang." Kata-kata Bu Ijah seperti silet yang mengiris telinga Dewa. Ternyata gosip tentang aib mereka sudah menyebar sampai ke sini. Mungkin Sinta pernah keceplosan cerita saat curhat ke tetangga, atau Bu RT yang tahu dari KTP mereka yang alamatnya masih alamat lama. "Bu, tolonglah demi bayi," Dewa memohon, membuang sisa-sisa harga dirinya. Bu Ijah akhirnya melempar 1 sachet susu, bukan 1 renceng. "Nih, 1 aja. Gratis. Anggap sedekah buat bayi lu yang gak berdosa punya bapak kayak lu. Sana pergi." Dewa mengambil 1 sachet itu dengan tangan gemetar. 1 sachet. Hanya cukup untuk 1 kali minum. Bagaimana dengan nanti malam? Bagaimana besok pagi? Dia berjalan kembali ke kamar kos. Di dalam, Sinta masih menangis sambil menimang bayi yang kini suaranya sudah serak karena terlalu lama menjerit. "Nih," Dewa menyerahkan susu itu. Sinta menyeduhnya dengan air dari termos yang sudah tidak terlalu panas. Dia menyuapkan susu itu dengan sendok ke mulut mungil bayinya. Bayi itu meminumnya dengan lahap, kelaparan. Melihat pemandangan itu, hati Dewa hancur berkeping-keping. Dulu, dia membayangkan akan membelikan anaknya kereta dorong bayi merek impor seharga jutaan, baju-baju lucu, dan kamar bayi bertema superhero. Sekarang, anaknya minum susu sachet gratisan hasil dimaki orang, di ruangan yang bau apek. "Sin," panggil Dewa lirih. Sinta tidak menoleh, matanya kosong menatap bayinya. "Maafin aku." "Basi," jawab Sinta dingin. "Maaf kamu gak bikin perut aku kenyang. Gak bikin anak ini berhenti nangis nanti malam." Sinta menidurkan bayinya yang akhirnya tertidur karena lelah. Lalu dia menatap Dewa dengan tatapan aneh. Tatapan nekat. "Mas, aku tadi lihat status Wambak Titi, tetangga sebelah rumah bapak di desa. Dia temenan sama aku di FB." Dewa menoleh. "Kenapa?" "Bapak sama ibu pergi umrah. Diantar Mbak Kinan ke bandara. Mereka kelihatan bahagia banget. Mbak Kinan pakai baju bagus, mobil baru." Dewa terdiam. Informasi itu seperti garam di atas luka terbuka. Mertuanya umrah, sementara dia beli susu sachet saja harus mengemis. "Terus kenapa?" tanya Dewa defensif. "Rumah di desa kosong, Mas," bisik Sinta. "Bapak sama ibu pergi minimal 9 hari. Kunci cadangan selalu ditaruh di bawah pot bunga melati dekat jendela samping. Aku tahu tempatnya." Dewa mengernyit. "Maksud kamu apa? Ayo kita pulang ke sana diem-diem malam ini. Kita bobol masuk. Kita ambil barang-barang berharga yang bisa dijual. Ada emas ibu di lemari, ada BPKB motor bapak. Atau setidaknya kita bisa tidur di kasur empuk, makan beras dari lumbung bapak." Dewa terbelalak. "Kamu gila? Itu mencuri, Sinta. Itu rumah orang tuamu sendiri." "Orang tua yang udah buang aku," desis Sinta, matanya berkilat penuh dendam dan keputusasaan. "Mereka enak-enakan ibadah ke Mekah buang duit puluhan juta, sementara cucunya di sini kelaparan. Mana keadilan buat aku? Itu hak aku juga sebagai anaknya. Kalau ketahuan warga gimana? Kita bisa mati digebukin." Dewa ketakutan. "Nggak akan. Rumah bapak di ujung desa, sepi. Tetangga jauh. Kita berangkat malam, sampai sana dini hari. Kita ambil seperlunya, terus kabur lagi ke kota lain. Jual emas ibu buat modal usaha. Daripada kita mati perlahan di sini, Mas." Dewa bimbang. Sisi warasnya menolak. "Itu kriminal. Itu pencurian." Tapi sisi perutnya yang lapar, bayangan tagihan kos, dan tangisan bayinya, membuat logika itu tumpul. Dia menatap Sinta,
Wanita yang dulu dia kira lugu, ternyata kini berubah menjadi monster karena keadaan. Atau mungkin, mereka berdualah monster itu. Naik apa ke sana? Kita nggak punya ongkos bus, tanya Dewa lemah, tanda dia mulai setuju dengan rencana gila itu. Kalung emasku yang terakhir, yang liontin huruf S, masih ada di tas. Jual itu buat ongkos charter mobil bak terbuka atau apalah. Kita bawa bayi ini. Kalau ada yang nanya, bilang aja kita mau nengok orang tua sakit. Dewa menelan ludah. Jalan pintas menuju kehancuran yang lebih dalam sudah terbuka di depan mata. Mencuri dari mertua yang sedang beribadah di tanah suci. Dosanya mungkin akan bertumpuk setinggi gunung, tapi Dewa sudah tidak peduli. Dia hanya ingin makan enak dan tidur nyenyak, walau hanya untuk 1 malam. Oke, kata Dewa dengan suara berat. Siap-siap. Kita berangkat nanti malam. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung henti, sepasang suami istri dan bayi malang itu keluar mengendap-endap dari kosan, meninggalkan tunggakan sewa, menuju dosa berikutnya yang jauh lebih besar. Tanpa mereka sadari, Kinanti sudah memasang CCTV online di rumah orang tuanya demi memantau keamanan selama ditinggal umrah. Jebakan sedang menunggu tikus-tikus yang kelaparan. Perjalanan malam itu terasa mencekam. Hujan tidak kunjung berhenti. Seolah alam semesta menangis melihat 2 manusia yang tersesat semakin jauh ke dalam lembah dosa. Dewa dan Sinta, dengan menggendong bayi merah yang dibungkus kain jarik lusuh, menumpang sebuah mobil bak terbuka pengangkut sayur yang menuju arah desa. Mereka membayar sopir itu dengan sisa uang terakhir hasil penjualan kalung emas Sinta. Tubuh mereka menggigil kedinginan di bak belakang, hanya beralaskan terpal bau busuk bekas sayuran busuk. Bayi mereka merengek pelan. Suaranya timbul tenggelam di telan deru angin malam dan suara mesin tua mobil itu. Tahan sebentar lagi, Sin, teriak Dewa melawan suara angin. Sebentar lagi kita sampai. Kita bisa makan nasi hangat. Kita bisa tidur di kasur bapak yang empuk. Sinta hanya mengangguk lemah, mendekap erat anaknya. Di matanya, tidak ada lagi sorot penyesalan. Yang ada hanya insting bertahan hidup hewani. Dia lapar, dia kedinginan, dan dia merasa berhak atas harta orang tuanya. Pukul 2 dini hari, mobil bak itu menurunkan mereka di perbatasan desa. Suasana desa sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahutan. Lampu-lampu rumah warga sudah padam. Ini adalah waktu yang sempurna untuk maling beraksi. Mereka mengendap-endap menyusuri jalan setapak belakang desa, menghindari pos ronda. Jantung Dewa berdegup kencang. Dia dulu menantu kesayangan yang disambut dengan senyum dan hidangan istimewa di desa ini. Kini, dia kembali sebagai pencuri di tengah malam. Sampailah mereka di rumah bercat hijau itu. Rumah yang dibangun dari keringat bapak dan ibu bertahun-tahun. Halaman rumah tampak sepi, gembok pagar terkunci rapat. Lewat samping, Mas. Lompat pagar tembok yang dekat pohon mangga, bisik Sinta. Dengan susah payah, Dewa memanjat tembok, lalu membantu menarik Sinta dan bayinya. Mereka mendarat di tanah becek halaman samping. Sinta segera meraba-raba bagian bawah pot bunga melati besar di dekat jendela. Ada? Seru Sinta tertahan. Tangannya menggenggam kunci cadangan yang berkarat. Bapak emang gak pernah berubah naruh kunci. Dengan tangan gemetar, Dewa memasukkan anak kunci ke lubang pintu samping. Klik. Pintu terbuka. Aroma rumah yang familiar menyeruak keluar. Aroma kayu jati tua, aroma minyak telon ibu, dan aroma beras. Sinta langsung menerobos masuk menuju dapur. Dia membuka rice cooker. Kosong. Dia membuka lemari makan. Ada toples berisi kerupuk dan sisa abon sapi. Seperti orang kesurupan, Sinta memakan kerupuk dan abon itu dengan lahap tanpa nasi. Dewa pun ikut menyambar toples biskuit di meja makan. Mereka makan dalam gelap, hanya diterangi cahaya kilat dari luar jendela. Menyedihkan. Kenyang, Mas? Tanya Sinta sambil menjilat remah abon di jarinya. Lumayan, jawab Dewa sambil meneguk air langsung dari teko. Sekarang ayo kerja. Cari emas ibu. Cari uang tunai. Cari apa aja yang bisa dijual. Mereka masuk ke kamar utama. Kamar bapak dan ibu. Sinta meletakkan bayinya di tengah kasur kapuk yang empuk itu,
Kasur tempat orang tuanya beristirahat setelah lelah bekerja di ladang, kasur yang kini dinodai oleh kehadiran anak durhaka. Dewa mulai mengacak-acak lemari pakaian. Baju-baju batik bapak dan kebaya ibu dilempar ke lantai. Ini mas, kotak kayu di laci bawah. Sinta menemukan kotak perhiasan ibu. Dia mencoba membukanya. Terkunci. Minggir, Dewa mengambil obeng yang dia temukan di laci dapur tadi. Krak, engsel kotak itu patah. Di dalamnya, berkilauan beberapa cincin emas, kalung, dan gelang yang dikumpulkan ibu sedikit demi sedikit dari hasil panen jagung. Nilainya mungkin puluhan juta rupiah. Mata Dewa dan Sinta berbinar hijau. Kita kaya, mas. Kita bisa jual ini besok di kota lain. Kita bisa sewa rumah yang layak. Sinta tertawa kecil, tawa kemenangan yang prematur. Namun, mereka melupakan satu hal. Di pojok atas lemari, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip tanpa suara. Sebuah kamera CCTV wireless canggih yang dipasang Kinanti seminggu sebelum keberangkatan umrah, lengkap dengan sensor gerak dan night vision. Ribuan kilometer dari sana, di sebuah villa pribadi di Seminyak, Bali, Kinanti sedang terbangun karena haus. Dia mengambil gelas air di nakas. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi notifikasi alarm khusus. Alert, motion detected, kamar utama, rumah desa. Dahi Kinan berkerut. Siapa yang masuk kamar bapak jam segini? Tikus? Kinan membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Jantungnya mencelos melihat tampilan layar hitam putih itu. Dia melihat dua sosok manusia sedang menjarah lemari orang tuanya. Dia memperbesar gambar. Wajah itu, meskipun dalam mode night vision yang agak buram, dia kenal betul postur tubuh itu. Dewa dan Sinta. Bajingan, desis Kinan. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan amarah yang dingin. Kalian benar-benar tidak punya hati. Orang tua sedang sujud di depan Ka'bah mendoakan kalian, kalian malah merampok rumahnya. Kinan tidak menelepon bapak atau ibu. Dia tidak ingin merusak ibadah mereka. Jari jemarinya dengan cepat menekan tombol mic pada aplikasi CCTV itu, fitur two-way audio yang memungkinkan suaranya terdengar di kamera sana. Tapi dia mengurungkan niatnya. Kalau dia menegur sekarang, mereka akan lari membawa emas itu. Kinan menutup aplikasi CCTV dan membuka kontak telepon. Dia mencari nomor Pak RT Desa. Halo, Assalamualaikum Pak RT. Maaf mengganggu malam-malam, suara Kinan tenang namun tegas. Waalaikumsalam. Mbak Kinan? Ada apa mbak? Kok tumben? Suara Pak RT terdengar serak bangun tidur. Pak, tolong kumpulkan warga dan hansip sekarang. Jangan bunyikan kentongan dulu. Kepung rumah bapak saya diam-diam. Ada maling masuk. 2 orang. Mereka sedang di kamar utama. Hah? Maling? Berani bener maling pas orangnya lagi umrah. Siap Mbak Kinan. Saya gerakan pemuda sekarang. Satu lagi Pak. Tambah Kinan. Tolong panggil polsek terdekat. Saya mau mereka ditangkap basah dengan barang bukti. Jangan sampai lolos. Beres, Mbak. Kinan mematikan telepon. Dia kembali menatap layar ponselnya, menonton siaran langsung drama kehancuran mantan suami dan adiknya. Nikmati menit-menit terakhir kebebasan kalian, gumam Kinan sambil menyesap air putihnya. Di dalam kamar, Dewa dan Sinta sedang sibuk memasukkan perhiasan itu ke dalam tas kresek. Mereka juga menemukan BPKB motor bapak. Ini laku digadai, Mas, seru Sinta. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki banyak orang di luar rumah. Suara gerasak-gerusuk di halaman yang tadinya sepi. Dewa berhenti bergerak. SST. Dengar enggak? Dengar apa? Kayaknya ada orang di luar. Belum sempat Sinta menjawab, lampu sorot dari berbagai arah menembus jendela kaca kamar, membuat mereka silau setengah mati. Keluar, rumah sudah dikepung. Suara Pak RT terdengar lantang menggunakan toa masjid. Maling, keluar atau kami bakar. Teriak warga lain yang sudah tersulut emosi. Bagi orang desa, mencuri rumah orang yang sedang pergi haji atau umrah adalah dosa sosial yang tak termaafkan. Itu adalah penghinaan berat. Wajah Dewa pucat pasi, darah seakan lenyap dari tubuhnya. Mampus kita,
Sin. Mampus. Mas, gimana ini mas? Sinta gemetar hebat, emas di tangannya berjatuhan ke lantai. Buka pintunya. Kalau enggak didobrak. Brak, brak. Pintu depan didobrak paksa. Dewa mencoba lari ke jendela belakang, tapi di sana sudah berdiri 5 pemuda desa membawa pentungan kayu. Tidak ada jalan keluar. Pintu kamar terbuka kasar. Pak RT, Hansip, dan 2 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan pistol di tangan. Angkat tangan, bentak polisi. Dewa langsung berlutut, mengangkat kedua tangannya. Ampun Pak, ampun. Saya bukan maling. Saya menantunya. Ini rumah mertua saya. Menantu kok masuk nyongkel jendela? Menantu kok ngambil emas mertua? Hardik Pak RT. Warga udah tahu semua kelakuan bejat kalian. Udah diusir masih balik lagi mau nyolong. Dasar nggak tahu malu. Sinta menjerit histeris sambil memeluk bayinya yang terbangun dan menangis kencang. Jangan sakiti aku. Aku bawa bayi. Aku anak pemilik rumah ini. Anak durhaka. Seorang ibu-ibu tetangga meludah ke arah Sinta. Polisi segera memborgol tangan Dewa. Dewa diseret keluar rumah seperti binatang. Sinta juga digiring keluar, meski tidak diborgol karena menggendong bayi, tapi dia diapit ketat oleh 2 polwan yang baru datang. Di halaman rumah, puluhan warga sudah berkumpul. Mereka menyoraki Dewa dan Sinta. Cahaya senter menyorot wajah-wajah mereka yang penuh ketakutan dan rasa malu. Dasar sampah masyarakat. Kasihan Pak Haji lagi ibadah malah dimalingin anaknya sendiri. Arak keliling kampung aja Pak. Polisi segera mengamankan mereka masuk ke dalam mobil patroli, sebelum diamuk massa yang semakin beringas. Di dalam mobil polisi yang dingin itu, Dewa dan Sinta saling bertatapan. Tatapan kosong. Semuanya berakhir malam ini. Impian hidup enak, impian kabur membawa emas, semuanya musnah. Ponsel Pak RT berbunyi. Video call dari Kinanti. Pak RT mengangkatnya dan memperlihatkan layar ponsel itu ke arah Dewa dan Sinta yang duduk di dalam mobil polisi dengan pintu terbuka. Wajah Kinanti muncul di layar. Cantik, tenang, dan dingin. Halo, Mas Dewa. Halo, Sinta, sapa Kinan. Mbak Kinan tolong Mbak cabut laporannya. Kasihan anakku. Sinta menangis memohon pada layar HP. Mbak? Kinan tersenyum miring. Sekarang panggil Mbak? Waktu kamu tidur sama suamiku, kamu anggap aku siapa? Waktu kamu congkel lemari ibu, kamu anggap ibu siapa? Kinan, aku hilaf tolonglah. Dewa ikut merengek. Hukum tidak mengenal hilaf untuk perbuatan berencana, Mas. Kalian membawa alat congkel, kalian merencanakan ini. Itu pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Nikmati masa mudamu di sel, Sinta. Dan kamu Dewa, selamat membusuk. Mbak. Bayiku gimana Mbak? Jerit Sinta. Bayimu akan diserahkan ke dinas sosial, lalu akan diasuh oleh bulik Ratmi di desa sebelah. Aku yang akan membiayai susunya, popoknya, dan sekolahnya sampai dewasa. Tapi kalian tidak akan pernah boleh menyentuhnya lagi. Hak asuh kalian akan aku cabut lewat pengadilan karena kalian kriminal dan tidak mampu. Kinan, jahat kamu, teriak Dewa putus asa. Aku tidak jahat. Aku hanya membersihkan sampah dari rumah orang tuaku. Selamat tinggal. Kinan mematikan sambungan telepon. Layar menjadi gelap. Segelap masa depan Dewa dan Sinta. Mobil polisi melaju membawa mereka pergi, meninggalkan rumah desa yang kembali sunyi, namun kini bersih dari benalu. Epilog, 1 tahun kemudian. Matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Kinanti baru saja keluar dari gedung pengadilan dengan senyum lebar. Hari ini, status perceraiannya sudah resmi inkrah 100%, dan hak asuh atas keponakannya sudah resmi jatuh ke tangan kerabat yang ia tunjuk. Menjauhkan anak tak berdosa itu dari orang tua kandungnya yang toksik. Dewa dan Sinta divonis 4 tahun penjara karena terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan dalam keadaan keluarga, meski ada hubungan keluarga, karena statusnya sudah diusir dan mengambil barang berharga secara paksa, hukum tetap berjalan atas desakan laporan Kinan dan restu bapak dari kejauhan.
Kabar terakhir yang didengar Kinan, Dewa menjadi bulan-bulanan narapidana lain di penjara karena kasusnya yang dianggap aib, berselingkuh dengan ipar. Wajah tampannya kini hancur, tubuhnya kurus kering. Sementara Sinta, depresi berat di penjara wanita, terus-menerus memanggil nama ibunya yang tidak pernah mau menjenguknya. Di ruang tunggu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Kinan berdiri menunggu. Pintu kedatangan terbuka. Bapak dan ibu keluar mendorong troli koper, mengenakan pakaian muslim yang rapi. Wajah mereka bercahaya, bersih, dan damai. Ibadah umrah yang panjang dan dilanjutkan dengan tinggal sementara di rumah saudara di Mekah selama setahun, untuk menenangkan diri, telah menyembuhkan luka hati mereka. Assalamualaikum, enduk, sapa ibu, memeluk Kinan erat. Waalaikumsalam, Bu, Bapak, Ibu, sehat? Kinan mencium tangan kedua orang tuanya takzim. Alhamdulillah, sehat lahir batin, enduk. Rasanya plong, jawab bapak sambil tersenyum lebar. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajah tuanya. Ladang gimana pak? Sudah panen? Tanya Kinan sambil mendorong troli bapak menuju mobil. Sudah diurus sama Pak Demyu. Katanya panen raya. Oh iya enduk, bapak dengar kabar dari Bulik Ratmi, anak itu si kecil, tumbuh sehat ya? Tanya bapak hati-hati. Sehat, pak. Gemuk. Lucu. Nggak mirip bapak ibunya, mirip kakeknya malahan, canda Kinan. Bapak tertawa renyah. Ya syukurlah. Biar bagaimanapun, dia ndak salah. Yang salah biar nanggung dosanya di penjara. Mereka berjalan keluar bandara, disambut langit biru yang cerah tanpa awan. Kinan menatap langit itu. Dia teringat perjalanan panjang setahun ini. Dari dikhianati, direndahkan, hingga akhirnya bangkit dan membalas dengan cara yang elegan namun mematikan. Dia belajar bahwa diam bukan berarti lemah, dan memaafkan bukan berarti membiarkan kejahatan merajalela. Ada kalanya, kita harus menjadi pedang untuk memotong rantai racun dalam hidup kita. Ayo Pak, Bu, kita pulang. Rumah sudah direnovasi ulang, catnya ganti warna putih bersih. Kamar bekas mereka juga sudah dibongkar, dijadikan musola yang luas, ujar Kinan sambil membukakan pintu mobil mewahnya. Alhamdulillah, ucap ibu dan bapak bersamaan. Mobil itu melaju membelah jalan tol, membawa keluarga kecil yang utuh kembali menuju kebahagiaan yang hakiki. Di belakang sana, masa lalu telah terkubur rapat di balik jeruji besi dan kenangan yang perlahan memudar. Kinan menyalakan radio. Lagu, I Will Survive, berputar pelan. Dia tersenyum. Ya, dia tidak hanya bertahan. Dia menang.